Bab 5701 Masukkan sumber kekuatan. Senior, apa yang harus saya persiapkan untuk menyempurnakan tubuh boneka? Lu Ming bertanya. Jika Anda ingin berhasil dalam pemurnian sesegera mungkin, Anda harus pergi ke suatu tempat, yaitu tempat di mana pencipta jatuh, sumber kekuatan di kedalaman medan perang tingkat peri. Tempat itu tidak akan mengecualikan kita, kata Ye King. Lu Ming juga menunjukkan antisipasi, sumber kekuatan, yaitu tempat pencipta evolusi klan King Tian duduk. Lu Ming belum ada di sana. Ketika kamu pergi ke sana, kamu juga dapat mempercepat kultivasimu. Aku akan membawamu ke sana dulu. Jika orang lain ingin pergi ke sana, kamu bisa pergi ke sana nanti. Ye King berkata, dan kemudian kekuatan dicurahkan, membungkus Lu Ming, dan pergi. Kecepatan kosmos luar biasa cepat, merobek keruntuhan yang kacau dan berjalan melalui kehampaan. Saat menghadapi badai yang kacau dan badai yang kacau, ia tidak menghindar atau menghindarinya. Segera setelah itu, mereka datang ke medan perang tingkat peri, dan kemudian dengan cepat pergi jauh ke dalam lautan tak berujung. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah gunung raksasa. Gunung raksasa ini sangat besar dan tak terbatas, lebih besar dari alam semesta besar lainnya, dan tergantung di laut. Gunung raksasa memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat, serta tekanan yang kuat. Perasaan ini seperti menghadapi samudra alam semesta yang dan samudra alam semesta yin. Namun, di sini, selain tekanan, itu juga memberi Lu Ming perasaan hangat. Lu Ming tahu bahwa tempat ini adalah sumber kekuatan medan perang tingkat peri. Lu Ming merasa sangat terkejut, setelah jatuhnya dua pencipta lainnya, mereka berevolusi menjadi laut kosmik yin yang tak terbatas. Dan pencipta ini telah berevolusi menjadi gunung raksasa. Meskipun gunung raksasa ini sangat besar, masih jauh dari laut alam semesta yin yang. Itu tidak memberi kesan bahwa itu sangat kuat, dan energi yang dikandungnya tidak seluas alam semesta yin dan yang. Mungkinkah kekuatan pencipta ini tidak sebagus dua lainnya? Tampaknya telah menebak pikiran Lu Ming, Ye King berkata, kekuatan pencipta ini tidak akan pernah lebih lemah dari dua lainnya. Xian Shan, yang berevolusi setelah kematian, merasa lebih lemah. Pasti ada alasan lain. Ayo masuk. Ye King terbang menuju gunung raksasa terlebih dahulu, diikuti oleh Lu Ming. Di puncak gunung raksasa itu terdapat retakan seperti jurang yang mengarah ke bagian dalam gunung raksasa itu. Nenek moyang klan King Tian lahir dari gunung raksasa ini, dan memanjat keluar dari celah ini. Ayo turun, di bawah, ada kerangka penciptaku, kata Ye King. Keduanya pergi jauh-jauh ke celah, dan akhirnya sampai pada intinya. Kerangka besar duduk bersila di tanah, sebesar bintang. Dapat dilihat bahwa ada banyak bekas luka di kerangka, dan ada luka pisau yang dalam di dahi. Sebelum kematiannya, dia jelas mengalami perang yang tragis. Sungguh kekuatan primordial yang kuat, mengapa tempat ini tidak mengecualikan kita? Lu Ming berkata dengan rasa ingin tahu. Tanah primordial laut kosmik yin yang, terutama tanah tulang sang pencipta di kedalaman tanah primordial, akan mengusir makhluk abadi. Makhluk abadi masuk, mereka akan diserang dengan mengerikan. Tapi di sini, mereka tidak dikecualikan sedikitpun. Alasan mengapa laut kosmos yin yang mengusir makhluk abadi adalah karena klan surgawi menuntut terlalu banyak. Pada hari-hari awal, pusat kekuatan klan surgawi bisa masuk dengan bebas, dan mereka dengan panik menjarah kekuatan asli di dalamnya. Meskipun pencipta telah sepenuhnya jatuh, laut kosmik yin yang berkembang juga akan melahirkan kehendak setelah periode evolusi yang panjang. Meskipun dia tidak memiliki kebijaksanaan yang terlalu kuat, dia juga tahu bagaimana cara melawan. Setelah diserang dan dijarah oleh makhluk kuat, dia akan melawan dan menyerang sendiri. Makhluk kuat yang masuk, dan makhluk lemah, tidak akan melakukan serangan balik. Dan di sini, tidak pernah ada makhluk kuat yang menjarah kekuatan aslinya, dan tentu saja itu tidak akan melakukan serangan balik. Selain itu juga alasan mengapa energi di sini lebih lemah daripada laut alam semesta yin yang, dan keinginan untuk dilahirkan tidak kuat. Ye King menjelaskan. Lu Ming melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada juga beberapa tiang di sekitar kerangka, yang berwarna biru, sangat mirip dengan yang dia dapatkan di kedalaman tanah reinkarnasi. Jelas, Shang Xi dan yang lainnya juga pernah ke sini, dan telah memperoleh spar biru, dan memberikannya kepada Lu Ming dengan cara khusus. Seperti kerangka di kedalaman laut kosmos yin yang, kerangka ini juga memancarkan tekanan luar biasa, sehingga sulit bagi mereka untuk mendekat. Untuk menyempurnakan tubuh pertarungan boneka, Anda perlu menggunakan kekuatan nyata kekuatan primitif di sini. Saya akan membuat sumber kekuatan nyata di tubuh pertarungan boneka, sehingga tubuh pertarungan boneka dapat terus meningkatkan energi tempurnya, kata Ye King. Kami menyerap kekuatan kebenaran di sini, bukankah tempat ini akan mengecualikan kami?
kata Luming. Kami hanya menyerap sedikit, itu tidak menjarah. Tidak apa-apa, Anda juga dapat berlatih di sini dan melihat bagaimana latihan itu bekerja, kata Ye King. Setelah berbicara, Ye King mengeluarkan tubuh Sol Yihe, seekor bangau besar, seperti manusia hidup, dengan bulu yang terbuat dari emas abadi, memancarkan tekanan yang luar biasa. Ye King menari dengan jari-jarinya, mengetik serangkaian rune, dan mulai memperbaiki. Luming juga duduk bersila dan mulai berlatih. Tapi segera, Luming membuka matanya. Berkultivasi di sini memang akan memiliki efek yang lebih baik, tetapi untuk Luming, efeknya tidak terlalu besar. Makna mendalam di tubuhnya adalah semua makna mendalam yang kacau, dan mereka dipahami dari kekosongan yang kacau, dan mereka tidak didasarkan pada sumber kekuatan ini, oleh karena itu, efeknya sangat terbatas. Tempat ini lebih cocok untuk makhluk abadi yang berada di bawah keabadian sejati, atau yang menggunakan tempat ini sebagai fondasi untuk berkultivasi. Senior, saya pergi berlatih di tempat lain, apakah Anda membutuhkan pelindung Dharma? Luming berkata dengan lembut, dia tahu Ye King bisa mendengarnya. Tidak, pergi saja sendiri. Ye King menjawab. Luming mengangguk, meninggalkan tempat ini, dan langsung pergi ke Menara Penciptaan Abadi. Dia berencana untuk pergi ke kitab suci abadi di bawah monumen batu tanpa kata. Petawan Dao dapat mengakomodasi jenis aturan seni abadi lainnya, dan memiliki potensi tak terbatas. Luming bermaksud untuk memasukkan lebih banyak aturan seni abadi untuk melihat apakah itu dapat meningkatkan kekuatan seni abadi. Sebagian besar seni abadinya telah dikultivasikan dengan sempurna, dan mereka telah mencapai batasnya. Jika mereka ingin terus meningkatkan kekuatan mereka, mereka hanya dapat menemukan cara lain. Ketika ada semakin banyak aturan seni abadi yang dimasukkan ke dalam gambar dan suara Wandao, dimungkinkan untuk menggabungkannya dengan cara alternatif untuk meningkatkan kekuatan seni abadi lagi. Luming datang di bawah prasasti batu tanpa kata, menatap prasasti batu tanpa kata, dan segera melihat seni abadi sedang dilakukan di atasnya. Dalam sekejap mata, itu 3 tahun. Pada saat ini, Luming menerima pesan dari Raja Abadi di Honghuang bahwa dunia bawah telah membangun kembali dunia bawah. Dan penguasa istana adalah Dike. Awalnya, bukan giliran Dike Xuanyuan untuk menjadi master istana. Lagi pula, kualifikasinya tidak dalam, dan dia adalah alam semesta setengah langkah dari terobosan baru. Tapi pertama-tama, karena orang-orang di dunia bawah masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari Jike, ditambah kekuatan Jike itu sendiri, tidak banyak saingan di dunia bawah saat ini. Kedua, dan poin terpenting, adalah mendapat dukungan dari Yang Ting. Pada hari pembentukan kembali dunia bawah, Tang Feng secara pribadi membawa orang ke sana untuk mendukung Dike, dan yang lainnya hanya bisa memilih Dike sebagai pemilik istana. Bab 5702 Kemunculan Kembali Raksasa Guntur. Pertempuran dengan Kam sisi lain meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang dari Kam reruntuhan campuran. Kekuatan tempur Tang Feng dan Luming tak tertandingi, jauh melebihi alam semesta setengah langkah biasa. Hal yang paling menakutkan adalah Ye King, alam kosmik nyata, pertama memenggal jiwa Yihe, dan kemudian mengalahkan Sui Yuyu, tak tertandingi, siapa yang berani menentang. Yang Ting mendukung Dike sebagai kepala istana. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Itu akan lebih baik daripada seseorang dari Yang Jian menjadi kepala istana. Bagaimanapun, Dike masih orang dari dunia bawah. Dengan cara ini, istana Yin didirikan, dan alam Yin berada di jalur yang benar. Di permukaan, Yin dan Yang masih saling bertentangan dan saling menahan. Faktanya, kedua dunia Yin dan Yang berada di bawah kendali Yang Ting. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Laut kosmik makmur dan sejahtera dari tahun ke tahun, banyak orang percaya bahwa jika laut kosmik terus berkembang seperti ini, pasti akan melampaui masa lalu. Segera, puluhan ribu tahun lagi berlalu. Ye King telah menyempurnakan tubuh pertempuran boneka di sumber kekuatan. Jelas, tubuh pertempuran boneka tidak begitu mudah untuk disempurnakan. Selama bertahun-tahun, Luming telah berlatih di bawah tablet batu tanpa kata. Ada semakin banyak aturan seni abadi di Petawan Dao, dan pemahamannya tentang beberapa kitab suci abadi dan seni abadi semakin dalam dan semakin mendalam. Setelah pemahaman yang menyeluruh, dia menemukan bahwa kitab suci abadi saat ini tidak sepenuhnya tidak dapat diubah. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa membuat dongeng, karena aturan dongeng terlalu rumit. Poin lain, kitab suci abadi yang lengkap, batasnya tidak sesederhana penyempurnaan. Poin ini, Ye King juga menjelaskan kepada Luming, setelah mencapai alam kosmos, ini adalah dunia lain untuk mempraktikkan kitab suci abadi. Dengan kata lain,
kitab suci abadi dan seni abadi tidak dikembangkan dengan sempurna, tetapi hingga batasnya. Kesempurnaan hanyalah fondasi dari melangkah keluar dari fondasi dan melangkah ke fondasi dunia lain. Setiap kitab suci abadi dan seni abadi sangat misterius dan tak terduga, belum lagi Raja Abadi, bahkan jika itu adalah alam semesta, saya khawatir itu tidak dapat diciptakan. Laut kosmik, sejak zaman kuno, hanya ada beberapa alam kosmik yang diketahui, dan tentu saja tidak ada yang bisa menciptakan dongeng dan sihir baru. Namun, terlalu sulit untuk melangkah ke dunia lain atas dasar kesempurnaan, setidaknya membutuhkan pengembangan alam semesta, dan hampir tidak mungkin untuk melakukan setengah alam semesta. Jika Anda tidak dapat melangkah ke dunia lain, kekuatan kitab suci abadi tidak dapat ditingkatkan, tetapi sekarang, Luming samar-samar menemukan metode lain. Kombinasi alternatif dari berbagai jenis aturan sihir peri mungkin dapat dilakukan. Luming terus memahami dan ingin lebih memahami berbagai seni abadi, tetapi pada saat ini, Raja Abadi lain dari alam semesta prasejarah datang. Raja Abadi ini adalah Raja Abadi yang baru dipromosikan di alam semesta Hong Huang. Namanya Bufan, dan dia adalah orang kuat dari klan iblis Hong Huang. Karena dia adalah Raja Abadi baru dan memiliki kualifikasi paling sedikit, berita dan tugas semacam ini secara alami diserahkan kepadanya. Ketua pengadilan, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Selangkah demi selangkah. Bicaralah. Luming membuka matanya dan menatap Bufan. Tuan Istana Yin, Dike, mengirim pesan ke wakil ketua pengadilan Tang Feng. Setelah wakil ketua pengadilan membacanya, dia tidak dapat membuat pilihan, jadi dia mengirim bawahannya untuk menunjukkannya kepada ketua istana. Setelah mengatakan itu, Bufan mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Luming. Luming mengambilnya, rasa keabadiannya tersapu, dan wajahnya sedikit berubah. Dunia bawah diserang oleh makhluk tak dikenal. Makhluk tak dikenal ini bukanlah ras yang dikenal di alam semesta, dan mereka belum pernah terlihat sebelumnya. Makhluk-makhluk ini, masing-masing dengan perawakan kekar, mengelilingi Guntur, dan dengan serangan biasa, Guntur meledak, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Dunia bawah diserang oleh makhluk-makhluk ini dan kehilangan beberapa Raja Abadi, termasuk Raja Abadi 9 transformasi. Bahkan ada alam semesta setengah langkah yang terpukul keras dan hampir mati. Orang yang sangat penting bagi Wang Xuanyuan, dan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan pada saat yang sama mengirim seseorang untuk menyebarkan berita kepada Yang Ting, dan ingin bertanya apakah ada orang di Yang Ting yang mengenal makhluk semacam ini. Karena Xuanyuan sendiri belum pernah melihat makhluk seperti itu. Dalam benak Luming, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ketika dia berjuang untuk akar kekacauan, dalam badai petir yang kacau, dia bertemu lebih dari selusin kekar, setinggi 5 meter, memegang kapak perang, seperti Dewa Guntur, dan Wang Xuanyuan dijelaskan, hampir sama. Pada awalnya, Luming merasakan aura medan perang tingkat peri pada lawan, yang agak mirip dengan aura Qiu dan Nightros. Perlombaan itu muncul lagi, dan bahkan alam semesta setengah langkah terluka. Memang ada keberadaan yang lebih kuat di antara lawan. Perlombaan ini tidak boleh diremehkan. Luming mengerutkan kening dan berpikir. Pada awalnya, dia bertemu 12 raksasa kekar, semuanya adalah Raja Abadi. Luming tahu bahwa ras ini tidak sederhana, dan mungkin ada yang lebih kuat. Ayo pergi, kembali ke alam semesta prasejarah. Luming menyelesaikan pelatihannya, dan bersama dengan Bufan, kembali ke alam semesta Hong Huang dan bertemu Tang Feng dan yang lainnya. Senior, saya pernah bertemu balapan ini sebelumnya. Melihat Tang Feng, Luming memberitahunya secara langsung. Apakah kamu pernah bertemu? Tang Feng terkejut. Ya, saya pernah ke dunia bawah. Dalam badai petir yang kacau, saya telah menghadapi ras ini, dan saya juga bermain melawan satu sama lain. Ini sangat kuat, kata Luming. Apa asal-usul pihak lain? Tang Feng bertanya. Aku tidak tahu, tapi aku merasakan nafas medan perang tingkat peri di sisi lain. Aku curiga mereka adalah makhluk dari medan perang tingkat peri, kata Luming. Makhluk di medan perang tingkat peri? Bagaimana mungkin? Bukankah makhluk di medan perang tingkat peri sudah punah? Tang Feng sedikit tidak bisa dipercaya. Saat ini, satu-satunya makhluk medan perang tingkat peri yang masih hidup adalah Nightros dan Qiu. Aku tidak yakin, tapi nafasnya terlalu mirip. Luming menggelengkan kepalanya sedikit. Dunia bawah diserang, aku khawatir pihak lain tidak akan menyerah begitu saja, ayo kirim seseorang untuk menyelidiki, kata Tang Feng. Tidak, aku akan pergi sendiri, kata Luming. Dia selalu merasa bahwa perlombaan ini tidak sederhana, dan dia selalu khawatir jika dia tidak pergi untuk menanyakannya secara langsung. Apalagi dia berniat untuk mengambil Dark Nightros.
Tetapi Tang Feng memberitahu bahwa Rose of the Night sedang mundur di tanah reinkarnasi, dan QQ berada pada saat kritis terobosan. Lu Ming tidak punya pilihan selain menyerah. Pada akhirnya, Lu Ming membawa 6 kaisar, yang merupakan alam kosmos setengah langkah. 3 reinkarnasi dari alam semesta setengah langkah, serta kaisar semut, leluhur dinasti Shangqing dan Chaos Zero. Kaisar semut, leluhur dinasti Shangqing, dan Chaos Zero semuanya adalah alam semesta setengah langkah yang sangat kuno. Mungkin, mereka dapat mengetahui beberapa detail dari ras itu. Ketika semua orang datang, langsung saja. Dengan kecepatan mereka, tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di markas besar dunia bawah. Orang yang menerima Lu Ming dan yang lainnya adalah seorang kaisar dari alam semesta Feng Hui, bernama Yan Huang. Saya telah melihat Ting Zulu. Kaisar Yan memberi hormat. Kenapa hanya kamu satu-satunya, Palace Master Decay? Lu Ming bertanya. Setengah hari yang lalu, kami diserang oleh ras misterius itu lagi. Kaisar, alam semesta setengah langkah menghilang. Tuan Istana secara pribadi membawa lebih dari selusin alam semesta setengah langkah untuk memeriksa situasinya. Di sini, alam kosmos setengah langkah, aku satu-satunya yang tersisa untuk dijaga. Jalan Yan Huang. 5703. Krisis dunia akhirat. Diserang lagi. Lu Ming mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki firasat bahwa dia tidak mau. Ye Huang, ke arah mana, pimpin jalannya. Lu Ming memberi perintah dengan nada memerintah. Meskipun Kaisar Yan marah, dia tidak berani untuk tidak mematuhinya. Dia mengangguk dan berkata, oke, Tuan Ting Lu, ikutlah denganku. Ketika kam kekacauan dan kam sisi lainnya bertempur, alam semesta utama dari kedua kubu berkumpul dan sangat dekat satu sama lain. Dengan cara ini, semua pembangkit tenaga listrik dari alam semesta utama dapat dikumpulkan kapan saja untuk mendukung mereka kapan saja. Tapi sekarang, perang sudah berakhir, tidak ada bahaya, dan alam semesta utama tersebar lagi. Hanya saja ada banyak alam semesta yang lebih kecil di dunia bawah sekarang daripada sebelumnya, dan sebagian besar alam semesta besar yang tersisa tersebar di sekitar lautan alam semesta Yin, yang akan membuat kultivasi lebih cepat. Tentu saja, alam semesta besar yang dikalahkan itu jauh dari laut kosmos Yin. Misalnya, alam semesta Void, alam semesta Styx, alam semesta Kerangka. Masih ada makhluk di alam semesta yang besar ini, tetapi tidak ada makhluk yang abadi. Biasanya, Istana Yin mengirim beberapa raja abadi dan lusinan keabadian sejati untuk menjaga mereka, sementara di alam semesta setengah langkah, hanya ada satu yang menjaga alam semesta termasuk Styx dan Void. Belum lama ini, alam semesta Styx diserang. Makhluk abadi yang menjaga tempat ini semuanya hancur, dan alam semesta setengah langkah menghilang. Kren Wang Xuanyuan sangat mementingkannya, dan memimpin semua alam semesta setengah langkah di dunia bawah untuk datang ke sini untuk menyelidiki. Namun, mereka disergap. Lebih dari selusin kapal perang mengepung mereka, kapal perang itu semuanya raksasa setinggi 5 meter yang diselimuti guntur dan kilat. Lebih dari selusin kapal perang, dengan lebih dari 5.000 orang. Selain itu, proporsi makhluk abadi sangat mencengangkan. Ada lebih dari 5.000 raksasa guntur dan kilat, dan ada sekitar 3.000 makhluk abadi. Rasio ini sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa jumlah alam semesta setengah langkah di 12 kapal perang juga sangat besar, dan aura menakutkan menembus langit. Hampir 20 alam semesta setengah langkah terbunuh dari kapal perang dan mengepung Xuanyuan dan lainnya. Awalnya ada 17 alam semesta setengah langkah di dunia bawah. Satu terluka parah dan yang lain hilang. Kaisar Yan menjaga base camp. 2 dibunuh oleh alam semesta Sue pada awalnya, jadi mereka datang ke 12 orang. Tetapi lawan memiliki 20 alam semesta setengah langkah yang telah menembak, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat, sehingga orang-orang di dunia bawah bukanlah lawan sama sekali. Pada saat ini, 8 Banbu Universe terjerat oleh lawan dengan cambuk guntur, dan hanya 4 orang, termasuk Xuanyuan, yang tersisa, masih melawan dengan keras kepala. Pihak lain mengepung Xuanyuan dan mereka berempat, dan mereka tidak terburu-buru untuk membunuh, tatapan kucing dan tikus. 4 orang Xuanyuan sudah terluka, jika bukan karena ledakan tiba-tiba Xuanyuan dari kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, dia akan ditangkap. Itu benar, pada saat ini, Raja Manusia Xuanyuan secara alami tidak bisa bersembunyi, dan kekuatan aslinya telah meletus. Napasnya naik ke titik tetap, dan dia menggunakan kitab suci pedang Xuanyuan, cahaya pedang melesat ke langit, dan kekuatan pedang Huang-Huang mengguncang segala arah, dan 1 orang memblokir 3 dari mereka, guntur raksasa. Dia bukan Jike, dia Wang Xuanyuan. Pada saat ini, Kaisar di dunia bawah tahu betul bahwa orang di depannya sama sekali bukan Jike, tetapi Raja Manusia.
Tidak mengherankan bahwa hubungan antara pihak lain dan Yang Ting begitu dekat, dan Yang Ting akan mendukungnya untuk menjadi kepala Istana Yin. Sekarang, semuanya jelas. Tapi apakah itu masih penting? Pada saat ini, itu tidak penting lagi. Apakah itu Xuan Yuan atau Yang Ting, sekarang semuanya milikku. Mereka sekarang berharap kekuatan Xuan Yuan akan sekuat mungkin, sehingga mereka memiliki cara untuk bertahan hidup. Kumpulkan semua kekuatan dan serang ke satu arah. Selama kita bergegas keluar dan memberitahu Yang Ting, kita akan selamat. Xuan Yuan minum rendah, dan suaranya bergema di telinga tiga alam semesta setengah langkah lainnya. Klangkong. Suara tangisan pedang bergema melalui kehampaan yang kacau. Pada saat ini, Xuan Yuan agung dan mendominasi, dengan cahaya pedang yang indah meledak dari tubuhnya. Pada saat cahaya pedang menyerang, Ren Wang Xuan Yuan menginjak langkahnya, dan sebuah sungai panjang muncul, menyerbu ke depan. Ini adalah sungai Dewa Bulan yang terlupakan. Raksasa guntur dihantam oleh Wang Yue Shenchuan, dan ekspresinya dalam keadaan kesurupan sesaat, dan kemudian, cahaya pedang Xuan Yuan meledak. Ketika krisis datang, raksasa guntur meraung, dan guntur pecah, mengamuk ratusan juta mil, dan kekosongan meledak. Tetapi pada akhirnya itu tidak menghalangi cahaya pedang Xuan Yuan, cahaya pedang menerobos, dan dengan mendengus, darah Lei Ting berceceran di semua tempat, Lei Ting ini hampir terpotong menjadi dua, dan dia mundur karena malu. Peluang. Xuan Yuan dan keempatnya memusatkan kekuatan mereka, membakar kekuatan abadi dan bahkan makna yang dalam, dan menyerang ke arah ini dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi pada saat ini, sosok kekar berdiri di depan mereka. Orang ini terlihat sangat muda, berusia 20-an, dengan tubuh lebih boneka, mengenakan baju besi guntur dan memegang cambuk peri guntur. Lei Xiandian menarik ke arah Xuan Yuan, bertabrakan dengan cahaya pedang Xuan Yuan, dan raungan yang mengejutkan meletus, dan cahaya pedang Xuan Yuan juga terhalang. Jangan terus menunda, Tuan Kaisar Abadi telah mengambil tindakan, dan kita harus membuat keputusan cepat. Kata pemuda kekar, sambil berbicara, cambuk Lei Xian terus menyerang Xuan Yuan. Cambuk abadi guntur, seolah-olah seluruhnya terbentuk dari guntur, tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Wajah Xuan Yuan serius, dan dia merasakan tekanan yang kuat. Pemuda kekar ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa kuat, jauh melebihi rata-rata setengah langkah alam semesta. Orang ini belum pernah bergerak sebelumnya, menyaksikan pertempuran di kapal perang. Tapi sekarang dia tiba-tiba bergerak, memberi tekanan kuat pada Xuan Yuan. Kamu sangat kuat, tapi berani melawanku sendirian. Xuan Yuan membuka mulutnya, ingin memprovokasi orang ini untuk bertarung sendirian. Semakin kuat dia, semakin dia akan bertemu Lai Xingxi, dan dia ingin mencari lawan yang sama kuatnya untuk mengasah dirinya sendiri. Pemuda kekar itu tersenyum menghina, dan berkata, jika itu normal, saya mungkin tertarik, tetapi sekarang setelah tugas itu ada, Anda harus mati. Saat berbicara, cambuk Lei Xian berubah menjadi gelombang guntur yang bergulir, mengenai Wang Xuan Yuan. Ren Wang Xuan Yuan diblokir oleh pemuda kekar, dan tiga lainnya dikepung oleh begitu banyak tuan, dan mereka sama sekali bukan lawan. Menabrak. Salah satu dari mereka dipukul dan tubuhnya meledak. Namun, alam semesta setengah langkah secara alami tidak begitu mudah untuk jatuh, dan tubuh segera pulih, tetapi terperangkap oleh lawan dengan cambuk abadi guntur, seperti alam semesta setengah langkah lainnya, sulit untuk bergerak. Selain itu, Lei Xiandian tidak hanya sesederhana menjebak mereka, tetapi juga memurnikannya terus-menerus. Kekuatan guntur memasuki tubuh, benar-benar menghancurkan tubuh abadi mereka. Pada saat ini, Luming dan yang lainnya tiba. Mereka disembunyikan di kehampaan yang kacau di kejauhan dan tidak secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran. Kekuatan tempur lawan sangat kuat, dan ada banyak master. Dengan tenaga mereka, jika mereka terburu-buru seperti ini, saya takut bahkan diri mereka sendiri akan jatuh ke dalamnya. Hanya mengakali. Segera, Luming punya ide. Jika Anda ingin menandingi lawan, Anda harus terlebih dahulu menyelamatkan pembangkit tenaga setengah langkah tingkat kosmos yang terjebak oleh Lei Xiandian. Bab 5704 Selamatkan Orang. Kamu keluar dulu untuk menarik perhatian pihak lain, dan aku akan menunggu kesempatan untuk menyelamatkan orang. Luming mengirim transmisi suara ke semua orang. Jangan khawatir, Ketua Pengadilan. Kaisar Semut, leluhur dinasti Sanqing dan 6 orang lainnya, tanpa ragu sedikit pun, segera membunuh mereka. Munculnya 6 orang itu mengejutkan raksasa guntur itu, dan Wang Xuan Yuan sangat gembira. Penyelamatan Yang Ting ada di sini, kita diselamatkan. Xuan Yuan meraung.
Sisa Yin Mansion juga bersemangat, tapi Yang Ting memiliki Ye King sebagai pembangkit tenaga listrik kosmik. Selama Ye King tiba, mereka akan aman. Namun, hanya ada 6 orang, belum lagi Ye King, bahkan Lu Ming dan Tang Feng tidak melihatnya sama sekali. Itu datang tepat, dikemas bersama, dan pergi untuk membunuh mereka. Pria muda kekar yang berperang melawan Xuan Yuan memerintahkan. Segera, 10 raksasa guntur dari alam semesta setengah langkah membunuh leluhur dinasti Sanqing, Kaisar Semut, dan lainnya. Akibatnya, tiba-tiba ada lebih sedikit orang yang mengepung Xuan Yuan dan menjaga istana Yin. Desir. Pada saat ini, Lu Ming bergerak, dan Wanyu Void Sutra digunakan secara ekstrim. Satu langkah, ratusan juta mil, tanpa meninggalkan bekas, dia memasuki medan perang secara diam-diam, dan muncul di samping Master Dunia Bawah yang terperangkap. Penguasa dunia bawah ini terperangkap oleh cambuk guntur, dan selalu sulit untuk melarikan diri. Tiba-tiba, ketika dia melihat Lu Ming, dia sangat gembira. Namun, dia adalah pria yang licik, dan bahkan ketika dia melihat Lu Ming, dia tidak bersuara. Lu Ming menggunakan Trinitas, 30.000 makna mendalam terjalin di seluruh tubuhnya, lalu meraih cambuk guntur dengan kedua tangan dan menariknya dengan keras. Thunder Whip, yang tidak bisa dilepaskan oleh alam semesta setengah langkah biasa, tidak bisa menghentikan Lu Ming. Di bawah tangan Lu Ming, cambuk guntur tumbuh tajam, dan kemudian runtuh. Alam semesta setengah langkah di dunia bawah segera keluar, mengeluarkan beberapa tetes obat abadi dan menelannya di mulutnya. Pengadilan kematian. Lu Ming menyelamatkan 1 orang, dan secara alami ditemukan oleh raksasa guntur. 2 raksasa guntur di alam semesta setengah langkah, dipersenjatai dengan kapak perang, menyerang Lu Ming. Tapi Lu Ming tidak segan-segan untuk bertarung. Void Sutra milik Guan Yu digunakan. Dengan jentikan tubuhnya, dia menghindari orang-orang ini dan muncul di samping kedalaman dunia bawah lainnya. Cambuk guntur dicabut, dan seorang pria kuat di dunia bawah dikembalikan ke kebebasan. Setelah menyelamatkan orang kedua, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Kecepatannya terlalu cepat, tidak ada raksasa guntur yang bisa mengimbangi kecepatannya. Sebanyak 8 raksasa guntur ingin mengepung dan membunuh Lu Ming, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Lu Ming. Sebaliknya, mereka dipimpin oleh Lu Ming, menahan sebagian kekuatan mereka dan berbagi tekanan dengan orang lain. Sutra Kekosongan Wanyu adalah hadiah dari pencipta. Ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Dalam hal kecepatan, lautan alam semesta tidak ada bandingannya. Bagaimanapun, Lu Ming belum pernah mendengar tentang kitab suci abadi di laut alam semesta yang dapat dibandingkan dengan kitab Kekosongan Wanyu. Selain itu, Lu Ming telah lama mengolah Wanyu Void Sutra dengan sempurna, dan bahkan mengintegrasikan aturan abadi dari Wanyu Void Sutra ke dalam peta Wan Dao. Aturan seni abadi berbasis kecepatan dan aturan seni abadi berbasis serangan diintegrasikan ke dalam peta Wan Dao bersama-sama, sehingga Lu Ming memiliki pemahaman baru tentang Sutra Kekosongan Wanyu, yang bahkan lebih misterius. Setelah beberapa kilatan, dia menghindari serangan lawan, dan Lu Ming muncul di sebelah pembangkit tenaga listrik dunia bawah ketiga lagi. Lalu yang keempat, yang kelima. Dengan cara ini, Lu Ming dengan cepat menyelamatkan 5 orang. 5 alam semesta setengah langkah bergabung dengan Xuan Yuan dan lainnya, berfokus pada pertahanan, awalnya memblokir serangan lawan. Selain Kaisar Semut, 6 leluhur dinasti Sanqing bergabung, dan mereka menstabilkan situasi pertempuran. Terutama, sebagian dari kekuatan dikendalikan oleh Lu Ming, dan tidak terlalu banyak raksasa guntur yang menyerang Kaisar Semut dan lainnya. Jangan mengejar pria itu, bunuh mereka yang terjebak. Pemuda kekar yang bertarung melawan Xuan Yuan berteriak keras. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa kecepatan Lu Ming terlalu cepat, tidak ada yang bisa mengejar Lu Ming, dan jika dia terus menjeratnya, itu hanya akan membuat Lu Ming menyelamatkan lebih banyak orang. Membunuh. Raksasa guntur itu juga mengerti, alih-alih mengejar Lu Ming, mereka memutar ujung tombak mereka, dan kapak perang di tangan mereka menebas pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang terperangkap oleh cambuk guntur. Di dunia bawah, total 12 orang awalnya datang. Ketika Lu Ming dan yang lainnya bergerak, hanya Xuan Yuan dan yang lainnya yang tidak terjebak, dan 8 pria kuat lainnya semuanya terperangkap dan terjerat dengan cambuk abadi guntur. Sekarang, 5 orang telah diselamatkan oleh Lu Ming, dan ada 3 lainnya. Sekarang, raksasa guntur akan habis-habisan melawan mereka bertiga, ingin bekerja sama dengan cambuk abadi guntur untuk melenyapkan mereka bertiga dengan cepat. Lu Ming secara alami tidak bisa membiarkan pihak lain berhasil. Peta Myriad Dao sedang berjalan, dan dalam kehampaan, bunga teratai Cian muncul. Ada total ratusan bunga teratai Cian, meledakkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyerang raksasa guntur. Sutra Pedang King Lian adalah teknik serangan skala besar.
Jangkauan serangan sangat luas, tetapi kekuatannya tersebar, dan satu serangan tidak cukup, dan secara alami sulit untuk menyebabkan cedera fatal pada orang-orang ini ketika berhadapan dengan 8,5 langkah alam semesta sekaligus. Namun, itu sudah cukup untuk menahan lawan. Penahanan sudah cukup. Mengambil kesempatan ini, Lu Ming muncul di samping seorang pria kuat di dunia bawah, dan dengan tarikan tangannya, cambuk guntur pecah, dan orang ke-6 diselamatkan. Setelah orang ini diselamatkan, dia segera menelan beberapa tetes cairan obat abadi dan bergegas ke medan perang di sisi Xuanyuan untuk bergabung dengan semua orang. Pada saat ini, 8 raksasa guntur juga menerobos penghalang sutra pedang King Lian dan ingin membunuh 2 penguasa dunia bawah yang tersisa. Namun, dalam kehampaan, bunga teratai biru muncul kembali. Selain teratai biru, ada seni abadi lainnya. Misalnya, bila dewa yang memadamkan, sutra pedang Xuanyuan, melupakan bulan Senchuan, 12 tangan terlarang. Semua jenis seni abadi yang kuat terbang keluar dan menabrak raksasa guntur. Raksasa guntur itu tertahan lagi. Tidak memohon untuk membunuh raksasa guntur ini, tetapi hanya menahan satu sama lain. Bagi Lu Ming, itu terlalu mudah. Ketika petawan Dao berjalan, dia tampaknya telah menjadi selusin orang, dan memainkan lebih dari selusin seni abadi yang kuat. Sekarang, peluang laut alam semesta semuanya berada di bawah kendali Yang Ting, dan kitab suci abadi yang kuat dan seni abadi semuanya ada di tas Yang Ting. Terutama kitab suci abadi tingkat atas dan seni abadi dari kategori menyerang, setelah Lu Ming mendapatkannya, dia akan mempelajarinya segera setelah dia mempelajarinya, dan itu akan menjadi keadaan yang sempurna dalam beberapa saat. Sial, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak seni abadi sendirian? Dan setiap jenis kekuatan luar biasa kuat. Satu orang setara dengan selusin orang. Raksasa guntur meraung kaget. Jika hal-hal terus seperti ini, satu akan tumbuh dan satu akan tumbuh, dan Lu Ming dan yang lainnya akan segera berada di atas angin. Sekelompok sampah, ambil tindakan bersama, dan kapal perang dimulai. Pemuda kekar itu melolong. Ada 12 kapal perang di sekitar, dan ada sejumlah besar makhluk abadi. Mereka belum pernah mengambil tindakan sebelumnya, tetapi hanya dikepung. Pada saat ini, setelah menerima perintah dari pemuda kekar, makhluk abadi di kapal perang mulai mendesak kapal perang. Kapal perang bersinar, dan 12 sinar cahaya melesat keluar dari haluan, membombardir Lu Ming dan 2 alam semesta setengah langkah yang terperangkap. 5.705 serangan balik dimulai. Wajah Lu Ming berubah. Sinar cahaya yang diledakkan oleh 12 kapal perang begitu kuat sehingga bahkan Lu Ming merasakan penindasan. Itu pasti bisa mengancam alam semesta setengah langkah. Lu Ming mengayunkan tangannya terus-menerus dan menembakkan lebih dari selusin senjata abadi. Selusin tentara abadi terbang ke 12 arah dan dibombardir dengan 12 sinar cahaya. Mengambil kesempatan ini, Lu Ming muncul di depan alam semesta setengah langkah di dunia bawah lagi, dan mematahkan cambuk guntur di tubuhnya. Yang ketujuh diselamatkan. Pada saat yang sama, raungan keras terdengar, dan 12 tentara abadi Lu Ming meledak dan tersebar, hampir mengganggu hubungan Lu Ming dengan 12 tentara abadi. Segera setelah itu, 12 kapal perang bersinar lagi, terus menembakkan 12 sinar cahaya. Kali ini, 12 berkas cahaya tidak menembak ke arah Lu Ming, tetapi semua mengarah ke 2 pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang terperangkap. Kecepatan Lu Ming penuh, dan dia bergegas menuju 2 orang kuat terakhir yang terperangkap di dunia bawah. Dia mengayunkan tombaknya, menghalangi 6 sinar cahaya, dan menyelamatkan 1 orang, merobek cambuk Lei Xian di tubuhnya. Tapi tidak peduli seberapa cepat Lu Ming, dia tidak bisa menyelamatkan keduanya pada saat yang sama. Ketika dia ingin menyelamatkan orang terakhir, dia terlambat selangkah dan tidak bisa mengejar. Dia awalnya memiliki 3 tubuh, tetapi ketiga tubuh itu terpisah. Tetapi begitu ketiga tubuh dipisahkan, kekuatannya akan sangat melemah, dan cambuk guntur akan terus ditarik. Hanya ketika 3 tubuh menjadi satu, 30.000 jenis makna mendalam terjalin, dan kekuatan luar biasa meledak, cambuk guntur dapat dipatahkan. Anda tahu, Lei Xiandian adalah seorang prajurit abadi. Seberapa kuat persenjataan abadi, tidak perlu dikatakan lagi, bagaimana bisa begitu mudah robek. Apalagi, Thunder Immortal Whip ini penuh dengan ketangguhan dan elastisitas, membuatnya lebih sulit untuk dipatahkan daripada senjata abadi biasa. Alam semesta setengah langkah dihantam oleh 6 berkas cahaya, dan tubuhnya meledak menjadi gumpalan darah. Segera setelah itu, lebih banyak sinar cahaya datang, membunuh pria itu sepenuhnya. Membunuh. Lu Ming meraung, tubuhnya seperti sambaran petir, dan karena orang terakhir tidak bisa diselamatkan, sudah waktunya untuk melawan. Dalam sekejap, dia muncul di depan raksasa guntur di alam semesta setengah langkah.
Labu kekacauan terbang keluar, dan dua rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar, menjeratnya. Kekuatan rantai cahaya hitam dan putih jauh lebih kuat daripada Thunder Immortal Whip. Ci. Rantai cahaya hitam dan putih mengencang, dan asap hitam keluar dari tubuh raksasa guntur, dan tubuh kekar itu hampir tercekik. Luming bergegas melewati, bila penghancur abadi melintas, dan raksasa guntur alam kosmos setengah langkah terbelah menjadi dua. Kemudian rantai cahaya hitam dan putih menyusut, dan raksasa guntur termasuk dalam labu kacau. Luming mengaktifkan Chaos Labu dan mulai memurnikan raksasa guntur yang dia terima. Tanpa diduga, kecepatan pemurnian raksasa guntur jauh melampaui imajinasi Luming, jauh lebih cepat daripada menyempurnakan alam semesta setengah langkah lainnya. Setelah memikirkannya, Luming mengerti alasannya. Chaos Labu, yang awalnya melahap kekuatan guntur untuk memperkuat dirinya sendiri, mampu menyerap energi guntur dengan mengakar di badai petir yang kacau dan sumber guntur. Dan raksasa guntur penuh dengan guntur dan energi kilat, apakah itu tubuh abadi, kekuatan abadi, jiwa abadi atau makna mendalam, itu terkait dengan guntur, dan itu hanya menjadi nutrisi Chaos Labu, jadi sangat cepat untuk disempurnakan. Dan Luming menemukan bahwa energi yang dihasilkan saat memurnikan raksasa guntur diserap oleh labu kekacauan, dan labu kekacauan semakin kuat. Ini membuat Luming sangat gembira. Mari kita lihat apakah aku bisa terus mendorong. Desir. Tanpa diduga, ketika Luming mengaktifkan Chaos Labu lagi, dua rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dari Chaos Labu, menjerat raksasa guntur. Di masa lalu, setelah menyerap makhluk, sulit bagi Chaos God untuk diaktifkan kembali sebelum benar-benar disempurnakan. Dan sekarang, itu benar-benar bisa dimotivasi. Jelas, ini ada hubungannya dengan raksasa guntur, Chaos Labu, kecanduan, makan. Tolong aku. Raksasa guntur yang terjerat oleh rantai cahaya hitam dan putih meraung nyeri. Dia merasa tidak bisa bergerak sama sekali dan dicekik sampai mati. Selama Luming menembaknya, dia tidak akan memiliki perlawanan, seperti ikan di piring, siap untuk disembelih. Bunuh, hentikan dia. 6 raksasa guntur lainnya, yang dipersenjatai dengan kapak perang atau cambuk Leisian, membunuh Luming. Pada saat yang sama, 12 kapal perang bersinar lagi, dan 12 lampu peri mengunci Luming dan tiba dalam sekejap. Menghadapi begitu banyak serangan, Luming tidak bisa menahan diri. Dengan kekuatan tempurnya, tidak masalah untuk menghadapi 3 atau bahkan 4 alam semesta setengah langkah secara langsung, tetapi jika dia menghadapi 6 ditambah 12 kapal perang, dia akan dihancurkan menjadi terak. Luming menghindar dengan Wanyu Void Sutra, dan tubuhnya berkedip, menghindari semua serangan. Potong rantai cahaya hitam dan putih itu. Melihat bahwa dia tidak bisa menyerang Luming, raksasa guntur menatap rantai cahaya hitam dan putih. Selama rantai cahaya hitam dan putih terputus, raksasa guntur masih bisa diselamatkan. Mereka menggunakan kapak perang dan menebas rantai cahaya hitam dan putih, tetapi rantai cahaya hitam dan putih tidak memiliki jejak kecuali getarannya, dan mereka tidak dapat memotong sama sekali. Prajurit abadi macam apa, rantai cahaya yang dipancarkannya, mengapa begitu sulit? Raksasa guntur terkejut, mereka hanya menjaga raksasa guntur yang terjerat oleh rantai cahaya hitam dan putih, sehingga bahkan jika mereka terjerat, Luming tidak akan berhasil. Kemudian, 12 kapal perang terus membombardir Luming. Apakah Anda menunda waktu dengan cara ini? Apakah untuk menunggu bala bantuan, atau ada tujuan lain? Luming merenung, sosoknya terus berkedip, dan dia menghindari pemboman 12 kapal perang. Melanjutkan. Di kapal perang, ada perintah dari Raja Abadi 9 transformasi. Mereka terus memobilisasi kapal perang, meledakkan cahaya kehancuran, dan membombardir Luming. Tapi kecepatan Luming terlalu cepat, dan dia melintas satu persatu. Beberapa berkas cahaya membombardir rantai cahaya hitam dan putih, tetapi mereka terus mengenai rantai cahaya hitam dan putih. Raksasa guntur yang terjerat oleh rantai cahaya hitam dan putih mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tempat tubuhnya terjerat oleh rantai cahaya hitam dan putih tenggelam dalam-dalam. Daging dan darah terus terkorosi, berubah menjadi energi, dan ditelan oleh rantai cahaya hitam dan putih. Masukkan ke dalam Chaos God. Rantai cahaya hitam dan putih tidak hanya memiliki fungsi pengekangan, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Oke. Pada saat ini, Luming menemukan bahwa raksasa guntur di Chaos Labu telah sepenuhnya disempurnakan, dan energinya sepenuhnya diserap oleh Chaos Labu. Labu kekacauan, nafasnya jauh lebih kuat. Luming merasakan bahwa ada kekuatan yang menakutkan di dalam labu kekacauan. Tanpa memikirkannya, Luming mendesak kekuatan ini, dan tiba-tiba, nyala api keluar dari labu kekacauan, menutupi rantai cahaya hitam dan putih, dan langsung meluas ke depan.
Guntur yang terjerat sebenarnya adalah raksasa, menjerit dan terengah-engah, dan tubuhnya benar-benar pecah menjadi 4 atau 5 bagian. 5.706 tonik yang bagus. Luming sangat gembira. Dengan berkah api, rantai cahaya hitam dan putih benar-benar meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa sehingga alam semesta setengah langkah tidak memiliki perlawanan sama sekali, jadi itu dipotong menjadi 4 atau 5 bagian. Kekuatan abadi perlindungan tubuh tidak berpengaruh sama sekali. Selain itu, rantai cahaya hitam dan putih melilit tubuh yang dipecah menjadi 4 atau 5 bagian, dan dengan cepat ditarik kembali. Hentikan. Raksasa guntur meraung, mencoba menghentikan rantai cahaya hitam dan putih dan menyelamatkan raksasa guntur yang pecah menjadi 4 atau 5 bagian. Meskipun pihak lain dipecah menjadi 4 atau 5 bagian, dia belum mati. Bagaimana Luming bisa membiarkan pihak lain berhasil dan membunuhnya secara langsung? Bagan Wandao bekerja secara ekstrim, dan lebih dari selusin seni abadi yang mengerikan meledak ke arah pihak lain. 6 raksasa guntur hanya bisa menahan serangan Luming, meskipun serangan Luming dikalahkan. Rantai cahaya hitam dan putih juga mengambil kesempatan dan ditarik ke dalam labu kekacauan dengan 4 atau 5 bagian tubuh raksasa guntur. Menarik kembali ke Chaos Labu, itu mulai disempurnakan dengan cepat. Pada saat yang sama, Luming terus mengaktifkan Chaos Labu, dan mulut labu bersinar, membidik salah satu raksasa guntur. Raksasa guntur terkejut, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat, seolah-olah berubah menjadi guntur, dan dengan cepat mengelak untuk menghindari dikunci oleh Chaos Labu. Mereka dapat dengan jelas melihat nasib dua raksasa guntur yang dikunci oleh rantai cahaya hitam dan putih. Segera setelah itu, Luming mengarahkan mulut labu ke orang lain, dan orang lain itu sama terkejutnya dan dengan cepat menghindar. Desir. Luming membuat lompatan vertikal dan mulai mengambil inisiatif untuk menyerang raksasa guntur. Dengan berpikir, diagram Myriad Dao berputar. Ratusan bunga tratecian muncul di sekitar, dan energi pedang tak terbatas terbang dari segala arah ke raksasa guntur. Dalam menghadapi serangan pedang Ki yang tak terbatas, raksasa guntur ini tidak bisa menghindar dengan cepat dan terbatas pada jarak tertentu. Pada saat ini, Chaos Labu muncul kembali, dan rantai cahaya hitam dan putih menyembur keluar, menjerat raksasa guntur. Raksasa guntur ini hanya menjerit, dan tubuhnya dipotong oleh 4 atau 5 rantai cahaya hitam dan putih, dan kemudian dia dibawa kembali ke labu kekacauan oleh rantai cahaya hitam dan putih. Yang ketiga dalam waktu singkat, ada 3 raksasa guntur berturut-turut yang dibawa ke Chaos Labu oleh Luming, yang hidup dan matinya tidak diketahui. Ini semua adalah alam semesta setengah langkah. Di tempat kejadian, semua raksasa guntur tampak jelek. Terutama raksasa guntur yang tampak berusia 20-an, wajahnya bahkan lebih jelek. Namun, dalam pertempuran dengan Xuan Yuan, dia tidak pernah bisa menang melawan Xuan Yuan, dan setelah waktu yang lama, dia secara bertahap tertinggal. Di sisi lain, moral orang-orang di Istana Yin dan Istana yang meningkat pesat, dan mereka secara bertahap meluncurkan serangan balik. Jika ini terus berlanjut, mereka akan kalah. Tunggu. Ketika Kaisar Abadi telah memecahkan lawan, dia akan segera datang. Pada saat itu, mereka semua akan mati. Pemuda kekar itu meraung, dan suara itu terdengar di telinga semua raksasa guntur. Ketika mereka memikirkan Lord Immortal Emperor, semangat semua orang segera terangkat, dan mereka melakukan upaya habis-habisan. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh semua orang di Istana Yin dan Pengadilan Yang, mereka harus menunda waktu. Pada saat yang sama, 12 kapal perang juga diaktifkan sepenuhnya, menembakkan sinar cahaya ke semua orang dari waktu ke waktu, menyebabkan tekanan besar pada semua orang di Istana Yin dan Istana Yang. Pada saat ini, Luming telah membunuh raksasa guntur keempat. Raksasa guntur lainnya telah mempelajari pelajaran mereka dan tidak berani bertindak sendiri, tetapi berkumpul bersama untuk melawan Luming. Namun, Luming tiba-tiba berbalik, dan bukannya menyerang mereka, dia membunuh salah satu kapal perang. Itu harus diperjuangkan dengan cepat. Luming terus-menerus mengaktifkan peta Wandao, mengeluarkan lebih dari selusin seni abadi tingkat atas, yang sangat memakan daya. Selain itu, mengaktifkan Chaos God juga menghabiskan banyak daya. Pada saat ini, kekuatan abadi di tubuh Luming hampir habis. Terus bertarung seperti ini, mungkin dia bisa membunuh 2 raksasa guntur di alam semesta setengah langkah, tetapi kekuatan abadinya sendiri juga akan habis. Blokir dia. Raksasa guntur di kapal perang melihat Luming bergegas ke arahnya, tahu tujuan Luming, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan formasi, dan kapal perang itu ditutupi oleh lapisan tirai tipis. Kapal perang, tentu saja, tidak hanya mampu menyerang, tetapi juga sama kuatnya dalam bertahan. Pedang peri muncul di tangan Luming, dan dengan lambaian tangannya, cahaya pedang besar muncul dan menebas ke arah kapal perang. Ini adalah pedang kehancuran.
Mematahkan formasi adalah teknik abadi yang paling efektif dengan serangan tunggal terkuat, dan itu menghemat kekuatan abadi. Ledakan. Retakan muncul di tirai cahaya pertahanan kapal perang, getaran jarak. Raksasa guntur di kapal perang sangat berubah. Pertahanan di kapal perang dapat menahan lebih dari 100 serangan dari alam semesta setengah langkah, tetapi sekarang, dengan satu gerakan, Looming akan membuat celah di tirai cahaya pertahanan. Tingkat kekuatan serangan ini benar-benar menakutkan, jauh dari sebanding dengan alam semesta setengah langkah rata-rata. Apakah ini masih Raja Abadi 9 transformasi? Desir. Pisau pertempuran di tangan Looming pulih terus-menerus, dan dua bilah lagi dari makhluk abadi terbang keluar dan menebas di atas tirai tipis. Beri aku sesuatu untuk dimakan. Looming mengaktifkan Chaos Labu, dan dua rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar lagi, bergegas ke kapal perang, seperti dua ular panjang, terus-menerus melilit, menjerat raksasa guntur satu persatu. Raja Abadi 9 transformasi, yang bisa menahan sedikit, terjerat oleh rantai cahaya hitam dan putih dan dipotong menjadi beberapa bagian. Dan raksasa guntur di bawah Raja Abadi 9 transformasi bahkan lebih buruk, selama terjerat oleh rantai cahaya hitam dan putih, tubuh langsung diuapkan dan diubah menjadi energi bergulir, yang dimasukkan ke dalam labu kacau di sepanjang jalur hitam. Dan rantai ringan berwarna putih. Raksasa guntur ini, yang mengandung kekuatan guntur, telah menjadi tonik dari Chaos Labu. Setelah Chaos Labu menyerap suplemen ini, ia terus menguat, dan kekuatan mengerikan secara bertahap muncul dari kedalaman Chaos Labu. Kekuatan ini agak mirip dengan kekuatan nyata yang terkandung dalam keberadaan alam semesta. Hal ini membuat Looming yakin bahwa Chaos Labu jelas merupakan harta yang jauh melampaui prajurit abadi biasa. Faktanya, prajurit abadi biasa juga mengandung jejak kekuatan nyata, tetapi isinya sangat kecil. Di bawah kosmos, kekuatan nyata ini tidak dapat dirangsang sama sekali. Hanya dengan jatuh ke tangan kosmos, kekuatan nyata ini dapat dirangsang dan tentara abadi meledak menjadi kekuatan hebat yang lebih kuat. Sialan, hentikan dia. Pria muda kekar yang tampak berusia 20-an berteriak. Namun, raksasa guntur di tingkat kosmos setengah langkah itu saling memandang dan tidak berani mendekati Looming sama sekali. Tubuh alam semesta setengah langkah, dalam keadaan normal, abadi dan abadi, bahkan jika dihancurkan menjadi bubuk, ia dapat dengan cepat pulih. Tapi labu kacau Looming terlalu jahat, begitu ditelan ke dalam labu kacau, kebanyakan dari mereka akan mati. Setelah ragu-ragu seperti itu, sebagian besar makhluk di kapal perang dibunuh oleh Chaos Labu, berubah menjadi energi dan dimakan. Kemudian, Looming melangkah keluar dan bergegas menuju kapal perang kedua. Kembali, kembali. Pria muda kekar itu berteriak, dan kapal perang itu bergemuruh ke belakang, tetapi kapal perang itu sangat besar, dan kecepatannya tidak secepat milik Looming. Looming segera menyusul, mengarahnya sesuai dengan hukum, menerobos pertahanan, dan kemudian labu kekacauan menunjukkan kekuatannya yang besar dan menghancurkannya. Bunuh makhluk-makhluk di kapal perang. Bab 5707 ada tingkat kosmik dalam konfrontasi. Di 12 kapal perang, ada lebih dari 3.000 makhluk abadi secara total, dan rata-rata, ada 250 makhluk abadi di setiap kapal perang. Sekarang, makhluk abadi di 2 kapal perang berturut-turut telah dihancurkan oleh Looming, dan lebih dari 500 makhluk abadi telah diubah menjadi energi guntur dan diserap oleh labu kekacauan. Ini adalah angka yang mencengangkan. Saat itu, sebelum alam semesta prasejarah dihancurkan, hanya ada lebih dari 300 makhluk abadi. 500 makhluk abadi, diantaranya ada lebih dari 30 raja abadi, berubah menjadi energi yang terlalu kuat. Looming merasa bahwa aura labu kacau terus meningkat. Mundur, mundur semua. Pada saat ini, pria muda kekar itu berteriak. Tak perlu bertarung lagi, dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung, dia tidak akan dapat membantu Looming dan yang lainnya, dan mereka akan dikalahkan satu persatu oleh Looming. Mundur dulu, tunggu kabar dari Kaisar Abadi, dan kemudian kumpulkan kekuatan yang lebih kuat untuk menghancurkan Yang Court dan Yin Realm dalam satu gerakan. Ini adalah kebijakan terbaik. Kapal perang yang tersisa mundur dengan kecepatan penuh, menembakkan sinar cahaya untuk menutupi diri mereka sendiri saat mundur. Dan raksasa guntur setengah langkah tingkat kosmos itu tidak lagi menyerang, tetapi berkumpul bersama dan mundur mengikuti kapal perang. Looming dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Salah satunya adalah pencuri malam, yang tidak tahu apakah ada pria kuat lainnya di sisi lain. Yang lainnya adalah bahwa Looming dan yang lainnya tidak dalam keadaan baik. Kekuatan abadi Looming sendiri sangat terkuras, dan dia tidak bisa mendukungnya terlalu lama. Dan keadaan orang lain juga tidak baik. Perang Suanyuan telah berlangsung begitu lama,
dan konsumsinya juga sangat serius. Para ahli di dunia bawah sebelumnya telah terperangkap oleh Lei Xiandian, dan cederanya tidak ringan, dan kerugiannya bahkan lebih serius. Semakin lama perang berlangsung, semakin buruk bagi mereka. Lu Ming mengerti ini, jadi dia menyerang kapal perang lawan dan memaksa lawan untuk mundur. Tugas paling mendesak saat ini adalah bertemu dengan Tang Feng dan yang lainnya, dan kemudian memberitahu Ye Qing tentang masalah ini. Hanya dengan tindakan Ye Qing dia dapat menjadi sangat mudah. Tuan Tinglu, terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih. Orang-orang dari dunia bawah mengepalkan tinju mereka pada Lu Ming. Namun, cara mereka memandang Xuan Yuan agak rumit. Sekarang setelah mereka mengetahui identitas asli Xuan Yuan, dapatkah mereka membiarkan Xuan Yuan terus menjadi kepala Istana Yin? Terus biarkan Xuan Yuan menjadi master Istana Yin, maka Istana Yin akan selalu dikendalikan oleh Istana Yang. Semuanya, sekarang bukan waktunya untuk berpikir liar. Raksasa guntur itu sangat kuat sehingga mereka tidak dapat dilawan oleh Istana Yin sendirian. Hanya dengan bekerja sama dengan Yang Ting kita dapat melawan raksasa guntur itu. Bagaimana mungkin Xuan Yuan tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang, dan dengan tenang mengingatkan semua orang. Semua orang di dunia bawah mengangguk dan tidak banyak bicara. Ayo kembali ke dunia bawah dulu, kata Lu Ming. Semua orang terbang menuju markas dunia bawah, tetapi sebelum mereka kembali ke markas dunia bawah, kekosongan di depan mereka tiba-tiba dipenuhi gelombang, dan kemudian, sesosok muncul dari udara tipis. Pada awalnya, semua orang terkejut, berpikir bahwa raksasa guntur mengejar mereka, tetapi mereka segera menunjukkan kegembiraan. Ye Qing. Orang yang datang sebenarnya adalah Ye Qing. Senior Ye Qing, mengapa kamu ada di sini? Lu Ming menyambutnya. Selama bertahun-tahun, Ye Qing telah menyempurnakan tubuh pertempuran boneka di sumber kekuatan di medan perang tingkat peri. Lu Ming awalnya berencana untuk kembali ke Yanting dan secara pribadi pergi untuk menginformasikan tentang raksasa guntur. Saya menyempurnakan tubuh pertarungan boneka dan kembali ke Yanting. Ketika saya mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di dunia bawah, saya segera bergegas. Segera setelah saya tiba di dunia bawah, saya merasakan napas Anda. Ye Qing menjelaskan bahwa itu hanya cara transmisi suara, dan masalah tubuh pertarungan boneka tidak boleh diketahui orang lain. Senior, sekelompok raksasa guntur telah muncul di dunia bawah. Ada banyak master dan kekuatan yang kuat. Tingginya 5 meter dan dipenuhi guntur. Lu Ming menggambarkan penampilan raksasa guntur, dan kemudian bertanya kepada Ye Qing, apakah Anda tahu asal-usul raksasa guntur ini? Ye Qing mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu asal-usul raksasa guntur ini. Kamu mengatakan bahwa nafas mereka agak mirip dengan medan perang tingkat peri. Apakah kamu curiga bahwa mereka adalah makhluk asli dari medan perang tingkat peri? Ye Qing bertanya. Itu benar, tetapi bukankah semua makhluk di medan perang tingkat peri menghilang, bagaimana mereka muncul? Lu Ming bingung. Pertanyaan ini, kamu bisa kembali dan bertanya pada Night Rose dan QQ, mereka mungkin tahu. Kata Ye Qing. QQ dan Dark Night Rose awalnya dibawa kembali ke Great Desolate Universe oleh Ye Qing dari medan perang tingkat immortal, Ye Qing masih sangat prihatin dengan keduanya. Selama bertahun-tahun, mereka juga telah memberikan bimbingan kepada mereka berdua dalam kultivasi mereka. Meskipun bakat QQ istimewa, dan bahkan Ye Qing tidak memiliki banyak hal untuk ditunjukkan, masih boleh memberikan beberapa prajurit abadi sebagai jatah QQ. Senior, raksasa guntur itu baru saja melarikan diri belum lama ini, bisakah para senior mengambil tindakan untuk saling membunuh? Lu Ming bertanya. Sekarang Ye Qing ada di sini, biarkan Ye Qing mengambil gambar secara langsung. Dengan Ye Qing di sini, saya tidak takut berapa banyak master yang dimiliki pihak lain. Tapi wajah Ye Qing menjadi serius, melihat ke arah tertentu di dunia bawah, dan berkata, di sana, ada kekuatan di alam semesta yang bertarung. Apa? Ye Qing dan Lu Ming tidak menyembunyikan percakapan berikut. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah secara drastis. Apa artinya ketika ada kekuatan di alam semesta yang bertarung? Lebih dari satu alam semesta. Arah itu adalah arah alam semesta besar di sisi lain. Mungkinkah seseorang berperang dengan alam semesta Sue? Tidak ada batasan untuk spekulasi. Bagus. Mata Ik menatap ke arah itu, seolah-olah dia bisa melihat melalui kekacauan tanpa akhir dan melihat alam semesta yang jauh di sisi lain, dan melanjutkan, ada kapal perang besar yang menyerang alam semesta di sisi lain, yang kamu sebut sebagai raksasa guntur. Di antara mereka, ada satu raksasa guntur, yang telah mencapai alam kosmos, bertarung melawan Sue Universe, dan itu tidak bisa dibedakan. Semua orang di tempat kejadian merasakan hawa dingin di hati mereka, dan wajah mereka sedikit pucat.
Di antara raksasa guntur, sebenarnya ada keberadaan alam semesta, yang di luar dugaan mereka. Keberadaan alam semesta telah langka sejak zaman kuno, di masa lalu, keberadaan tingkat ini hanya diketahui dunia oleh keluarga surga. Tetapi karena pusat kekuatan klan surgawi jatuh ke menara penciptaan abadi, dan setelah Changtian dan alam semesta besar Huangtian memproklamirkan diri, keberadaan kosmos telah muncul satu persatu. Mungkinkah orang-orang ini menghindari klan surgawi sebelumnya? Jelas, raksasa guntur dibagi menjadi dua kelompok, satu dirancang untuk menyerang dunia bawah, dan yang lainnya dipimpin oleh kosmos untuk menyerang alam semesta besar di sisi lain. Senior, apakah hanya ada satu orang di alam semesta ini? Lu Ming bertanya. Hanya satu. Ye King mengangguk dan berkata, kalian semua kembali ke dunia bawah dulu, dan aku akan melihatnya. Senior, ada situasi di Yanting. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan cepat, dan 3 kartu giok muncul di tangannya. 3 kartu terbelah, sesuatu yang besar telah terjadi di Yanting. Kulit Kaisar Semut, leluhur dinasti Sanqing dan lainnya sangat berubah. Pada saat ini, kartu jiwa dari kontak tingkat tinggi di Yanting. Sesuatu yang penting terjadi, menghancurkan kartu jiwa. Hal bencana terjadi, 2 kartu jiwa hancur, dan sekarang, 3 kartu rusak bersama-sama. Ini adalah hal bencana yang terjadi. Aku baik-baik saja ketika aku pertama kali datang, ayo pergi dan kembali ke Yanting. Wajah Ye King berubah. Kamu kembali ke istana Yin dulu, lalu bawa orang ke Yang Court untuk bergabung dengan kami. Lu Ming mengatakan sesuatu kepada semua orang di dunia bawah. Bab 5708 Taois dalam kekacauan. Lu Ming menginstruksikan orang-orang istana Yin untuk kembali ke Yanting dan bergabung dengan mereka. Dia tahu bahwa orang-orang dari dunia bawah akan setuju. Tidak lama setelah lautan kosmos menjadi tenang, itu menjadi kacau lagi. Raksasa guntur bahkan memiliki alam kosmos, jumlah kosmos setengah langkah lebih banyak, dan kekuatan mereka tak terduga. Dengan istana Yin saat ini saja, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup sendirian. Dengan lambaian tangan Ye King, dia memimpin Lu Ming, dan 6 kaisar semut lainnya untuk meninggalkan langit dan bergegas kembali ke Yanting. Kami kembali ke dunia bawah, mengumpulkan semua orang, dan terbang ke matahari. Suan Yuan segera memerintahkan. Semua orang mengangguk, tidak keberatan. Sekarang situasinya tidak jelas, pilihan ini adalah yang paling aman. Terus tinggal di dunia bawah, jika pihak lain membunuh mereka dari alam semesta, mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua, dan mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Ye King membawa Lu Ming dan yang lainnya, dan bergegas kembali ke Yanting. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke alam semesta Hong Huang dan bertemu Tang Feng. Tang Feng, apa yang terjadi? Ye King bertanya. Senior, tidak lama setelah Anda pergi, saya menerima berita bahwa seseorang menyerang alam semesta jiwa ilahi dan alam semesta cahaya suci. Tuan yang kami tinggali di 2 alam semesta semuanya musnah, dan 2 alam semesta telah dihancurkan. Kata Tang Feng. 2 alam semesta dihancurkan. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Ya, itu benar-benar hancur, jantung alam semesta ditarik, dan makhluk-makhluk di dalamnya hancur total. Kata Tang Feng. Alam semesta utama di Yanting sekarang terpisah. Alam semesta besar seperti Hong Huang, Wanling, serangga peri, dan gunung dan laut secara alami paling dekat dengan laut yang kosmos, sedangkan jiwa ilahi yang asli, Seng Huang, Yu King, dan alam semesta lainnya telah diasingkan, jauh dari laut yang kosmos, dan berada jauh dari mereka. Tujuannya adalah untuk mempersulit makhluk dari beberapa alam semesta untuk berkultivasi, dan karena kurangnya sumber daya, makhluk abadi tidak akan pernah dilahirkan. Selain itu, Yanting juga mengirim beberapa raja abadi dan raja abadi untuk dijaga. Sekarang, bagian dari makhluk immortal Dao yang dijaga ini juga hancur total. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu raksasa guntur? Lu Ming bertanya. Tidak. Tang Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelumnya, Yu Huang kebetulan melakukan tugas di dekatnya, dan ketika dia merasakan kelainan, dia pergi untuk memeriksa. Dia bertemu sekelompok makhluk khusus dan bertarung satu sama lain. Mengatakan bahwa pihak lain adalah sekelompok makhluk seperti kabut. Makhluk seperti kabut. Lu Ming, Ye King dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka mencari semua jenis informasi di pikiran mereka, tetapi mereka semua menemukan informasi tentang makhluk seperti kabut. Makhluk lain yang tidak dikenal. Biarkan Kaisar Ikan datang, aku ingin bertanya padanya secara detail. Kata Ye King. Tang Feng mengangguk, berita itu keluar, dan setelah beberapa saat, Kaisar Ikan datang. Wajah Kaisar Ikan pucat, napasnya lesu, dan vitalitasnya rusak parah. Lu Ming dan yang lainnya hanya bisa mengungkapkan simpati,
keberuntungan orang ini sangat buruk selama ini, dia terluka setiap saat. Yu Huang, ceritakan secara rinci karakteristik makhluk yang kamu temui, kata Ye Qing. Tubuh mereka seperti kabut, dan di antara tembakan, kabut dipenuhi dengan kabut, yang mudah menguap, dapat menciptakan ilusi, dan memiliki sangat beracun. Saya hanya bertemu sekelompok kecil dari mereka, termasuk 2,5 langkah di alam semesta. Melarikan diri kembali. Kaisar Ikan hanya mengatakannya lagi. Setelah lawan menghancurkan jiwa dan cahaya suci, mereka terus menyerang alam semesta Yu Qing. Pada saat ini, alam semesta Yu Qing mungkin telah dihancurkan, kata Tang Feng. Segera kumpulkan semua kekuatan, bentuk formasi peri, dan lawan-lawan. Juga, Tang Feng, kamu pergi ke tempat rahasia reinkarnasi dan membawa kembali Dark Knight Rose. Mungkin, dia tahu informasi pihak lain. Ye Qing memerintahkan. Pembangkit tenaga listrik di tanah reinkarnasi, seperti Sidu, juga semua makhluk dari benua penciptaan. Mereka telah bertanya sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu asal-usul makhluk seperti kabut raksasa guntur itu. Sekarang, saya hanya bisa menaruh harapan saya pada Dark Knight Rose. Bagaimanapun, kakek Dark Knight Rose ada di alam semesta, dan dia mungkin tahu lebih banyak rahasia. Kerumunan segera mulai bertindak. Pada saat ini, sebuah kapal perang besar turun ke alam semesta Yu Qing. Segera setelah itu, alam semesta Yu Qing hancur dan hancur total. Jantung alam semesta diambil, dan semua makhluk hidup binasa. Di alam semesta prasejarah, setidaknya jantung alam semesta telah terpelihara, dan ada kemungkinan pemulihan. Dan alam semesta Yu Qing, tidak peduli betapa sulitnya untuk pulih, hanya akan menjadi semakin mati seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya akan berasimilasi dengan kekacauan dan menjadi bagian dari kekacauan. Pergi ke alam semesta berikutnya. Suara itu keluar, dan kapal perang besar meninggalkan alam semesta Yu Qing dan terbang ke arah laut alam semesta Yang. Dalam kehampaan kacau yang sangat jauh dari lautan kosmos, seorang Tao duduk bersila di kehampaan. Taois ini, mengenakan jubah Tai Chi dan 2 ritual, memiliki janggut dan rambut putih, dan wajah kurus, tetapi kulitnya kemerahan, dan janggutnya yang panjang otomatis tanpa angin. Tubuh Tao sangat besar dan tak terbatas, sebanding dengan alam semesta yang besar, di sekelilingnya, energi kacau terhapus, dan ruang hampa besar muncul. Pada saat yang sama, di sekitar tubuhnya, ratusan matahari muncul dan kemudian padam. Dibandingkan dengan tubuh Tao, matahari ini seperti debu. Setelah muncul dan padam seperti ini selama 9 kali, energi kacau tak berujung berkumpul ke segala arah, dan prototipe alam semesta mengembun di sekitarnya. Setelah beberapa saat, prototipe alam semesta menghilang tanpa jejak, dan berubah kembali menjadi energi kekacauan. Pada saat alam semesta Yu Qing dihancurkan, Tao membuka matanya, menembakkan 2 sinar, dan terbang ke kehampaan yang kacau. Kemanapun dia lewat, udara yang kacau itu terhapus, dan 2 ruang hampa triliunan mil muncul. Sambil mendesah, yoyo terdengar. Jejak waktu ketika saya pergi termotivasi. Tai Qing, Sang Qing, Yu Qing, 3 alam semesta semuanya dihancurkan, dan keturunan cara lama ini terlalu tidak berguna. Namun, bagaimanapun, itu adalah keturunan Lao Dao. Keadilan ini harus dipulihkan, tidak peduli siapa itu. Suara itu jatuh, dan tubuh Tao telah menghilang. Setelah Tang Feng dan yang lainnya pergi, Ye Qing melambai, dan tirai tipis menyelimuti Luming dan Ye Qing, mengisolasi mereka dari dunia luar. Luming, mayat Hun Ye telah disempurnakan menjadi tubuh boneka, aku akan memberikannya padamu sekarang. Ye Qing melambaikan tangannya, dan seekor bangau berukuran biasa terbang keluar. Itu adalah tubuh sejati Hun Ye. Luming bisa merasakan bahwa itu dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Jika bukan karena kekuatan sebenarnya dari sumber kekuatan, teror tidak akan begitu mudah untuk disempurnakan dengan sukses. Saya membuka sumber nyata di tubuh Sol Yihe, dan menyimpan sejumlah besar kekuatan nyata, yang hampir menyebabkan kerusuhan di sumber kekuasaan. Namun, dengan sumber nyata ini, kemampuan bertarung tubuh boneka Sol Yihe untuk bertarung bisa lebih tahan lama, dan juga bisa meledak menjadi kekuatan yang lebih kuat. Ye Qing menjelaskan. Tapi Luming agak ragu-ragu, dia tidak tahu di mana harus meletakkan tubuh boneka pertempuran Hun Yihe. Kekuatan tubuh pertarungan boneka terlalu kuat, cincin penyimpanan pasti tidak akan berfungsi, dan itu akan meledak. Prajurit abadi seperti Tai Sang Xianding baik-baik saja, tetapi napas mereka mudah meluap. Hal yang sama berlaku untuk istana abadi. Labu kekacauanmu bisa disimpan. Ye Qing mengingatkan. Bab 5709 perang akan datang, Mithril Immortal Gold. Luming langsung bereaksi. Chaos labu dapat menampung tubuh pertarungan boneka yang dibuat oleh jiwa dan bangau.
Labu kekacauan, ruang di dalamnya penuh dengan energi destruktif, dan dapat dengan cepat memurnikan makhluk hidup, dan alam semesta setengah langkah akan dihancurkan sepenuhnya. Tapi premisnya adalah bahwa di bawah desakan Luming yang disengaja, jika Luming tidak mendesaknya, itu akan aman di Chaos God. Sangat mungkin untuk memasukkan boneka itu ke dalam Chaos Labu. Tubuh pertempuran boneka yang dibuat oleh Sol Yihe, setelah penguatanku, meskipun kekuatan tempurnya kuat, itu dapat dengan mudah dihancurkan di bawah kosmos. Alam kosmos kuno itu mungkin tidak dapat melakukannya. Jika kamu ingin bermain, kata Ye King. Luming mengangguk, mengeluarkan Chaos Labu, dan memasukkan tubuh pertarungan boneka ke dalam Chaos Labu. Ye King merasakannya dengan hati-hati, menunjukkan ekspresi puas, dan berkata, tentu saja, saya tidak bisa merasakannya, dan tidak ada nafas yang bocor. Anda bergegas untuk memperbaikinya, menguasainya dengan terampil, pertempuran akan segera datang, tidak, sebentar lagi. Ye King melihat ke arah tertentu dan berkata, makhluk berkabut itu membunuh alam semesta Wanling, dan mereka akan segera tiba. Wajah Luming berubah. Sudah terlambat untuk memperbaiki tubuh perang boneka. Jiwa ilahi, cahaya suci, Yu King dapat dihancurkan, tetapi alam semesta semua roh tidak akan pernah bisa dihancurkan. Semua alam semesta setengah langkah, berangkat bersamaku dan pergi ke alam semesta Wanling. Mereka yang tidak ada di sini tidak menggunakannya untuk bertemu, dan langsung pergi ke alam semesta Wanling untuk bertemu. Luming segera mengirim serangkaian perintah. Segera, di alam semesta setengah langkah ini, semua akan bersatu. Jumlahnya ada 7 orang. Yang lain, di alam semesta masing-masing, datang terlambat. Pergi dari Chaos Passage, kata Luming. Setelah bertahun-tahun huru hara di Yanjian, banyak lorong yang kacau hancur. Setelah rekonstruksi Yangting, Luming segera memerintahkan rekonstruksi lorong yang kacau. Namun, alam semesta yang kacau dihancurkan, dan hampir tidak ada makhluk yang selamat, hanya 1-0 yang kacau. Untungnya, Chaos Heavy Zero adalah eksistensi tingkat alam semesta setengah langkah, dengan kekuatan yang kuat, dan dengan kerjasama alam semesta setengah langkah lainnya, banyak saluran kacau telah diperbaiki. Bahkan jika mereka mengendarai Chaos Passage, kecepatannya akan lebih cepat. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi Anda, jika Anda melewati kehampaan yang kacau, Anda masih akan terhalang. Bagaimana saluran kacau bisa begitu tanpa hambatan? Saat ini, meskipun tidak ada banyak saluran kacau seperti sebelumnya, saluran kacau antara alam semesta utama yang ada semuanya terhubung. Mereka berjalan dari Chaos Passage, dan segera, mereka tiba di Wanling Universe, di mana mereka bergabung dengan Yao Huang dan Ling Huang. Segera, pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain juga bergegas ke alam semesta Wanling melalui saluran kacau. Semua pembangkit tenaga listrik di Yangting ada di sini. Ada 3 alam semesta setengah langkah di alam semesta cacing peri, 4 yang sama di Shanghai, 2 di Wanling, 2 di Shangqing, ditambah 3 reinkarnasi, Luming, Yanhang dan Chaos Chongzhou, total 17 alam semesta setengah langkah. Tepatnya, Luming bukanlah alam semesta setengah langkah, tetapi kekuatan tempurnya lebih kuat dari alam semesta setengah langkah. Ada juga Ye King di alam semesta. Karena Tang Feng pergi ke tempat rahasia samsara untuk menemukan mawar malam, dia belum kembali. Saat itu, ada beberapa boneka mayat yang tersisa di alam semesta jiwa ilahi, tetapi mereka sulit digunakan. Kondisi kultivasi untuk penangkapan jiwa dan penangkapan bentuk alam semesta jiwa ilahi sangat keras, membutuhkan jiwa abadi yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun, Yang Ting Zuqiang juga telah dengan cermat mempelajari teknik penangkapan jiwa dan teknik penangkapan bentuk, dan akan berhasil mengolah dan mengendalikan boneka mayat itu. Bagaimanapun, ada sebanyak 8 boneka mayat di tingkat kosmos setengah langkah yang ditinggalkan oleh alam semesta jiwa ilahi, sayang untuk menyia-nyiakannya. Sayangnya, bagaimanapun, waktunya terlalu singkat, meskipun beberapa kemajuan telah dibuat, itu masih jauh dari kendali. Adapun pembangkit tenaga listrik dunia bawah, mereka tidak datang begitu cepat. Mereka hampir sampai, ayo pergi, ayo maju dan bertemu. Ye King berkata, pergi dulu. Yang lain mengikuti. Perang besar, yang terbaik adalah menempatkannya di kehampaan yang kacau, di alam semesta yang hebat dari semua roh, itu terlalu berbahaya. Begitu ada konfrontasi di tingkat kosmos, mudah untuk menghancurkan alam semesta yang besar. Mereka datang ke kehampaan yang kacau di kejauhan dari alam semesta Wanling. Di sini, bahkan jika perang tingkat kosmos pecah, itu tidak akan mempengaruhi alam semesta Wanling. Semua orang berdiri dalam kehampaan yang kacau, masing-masing menelan cairan obat abadi, dan perlahan menyempurnakannya, mempertahankan kekuatan mereka sendiri di puncaknya. Yang akan datang. Tiba-tiba, Ye King berbicara. Ledakan.
Di depan, ada raungan keras, kekacauan bergulir, dan kapal perang besar, seperti gunung di atas laut, menerobos atmosfer kekacauan dan muncul di depan semua orang. Murid banyak orang menyusut. Kapal perang itu terlalu besar, 100 kali lebih besar dari banyak bintang. Seluruh tubuhnya berwarna perak dan putih, dan terbuat dari logam yang aneh. Itu Mithril Immortal Gold. Seluruh kapal perang terbuat dari Mithril Immortal Gold. Nenek moyang dinasti King minum karena kaget. Yang lain juga kaget. Mithril Immortal Gold, bahan logam tingkat atas, sudah cukup untuk menyempurnakan persenjataan abadi dalam hal tingkat bahan saja. Hanya saja tidak ada seorang pun di lautan kosmos yang dapat memurnikan prajurit abadi. Alasan terpenting adalah mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan realitas. Jika Anda ingin memurnikan menjadi prajurit abadi, bagian terpenting adalah memasukkan sentuhan kekuatan nyata. Tentu saja untuk mengintegrasikan kekuatan realitas, juga harus memperhatikan metode, yaitu metode pelatihan tentara. Jika metodenya salah, tidak ada gunanya memiliki kekuatan realitas. Pada awalnya, nilai material dari prajurit Sudo abadi yang disempurnakan oleh klan Changtian memenuhi persyaratan, dan ada juga partisipasi kosmos. Ada sangat sedikit bahan di seluruh laut kosmos yang dapat memperbaiki persenjataan abadi. Beberapa orang telah memperoleh emas abadi Mithril, tetapi jumlahnya sangat kecil. Jika seluruh laut kosmos ditemukan, diperkirakan tidak akan melebihi 10.000 kati. Dan sekarang, kapal perang lawan, yang 100 kali lebih besar dari bintang, terbuat dari Mithril dan emas abadi, berapa kilogram ini? Sungguh tulisan tangan yang bagus. Kapal perang bersinar, dan ada rune yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di atasnya, membentuk formasi besar, dan lapisan tirai tipis muncul, menyelimuti kapal perang di dalamnya. Dapat dilihat bahwa kapal perang ditutupi dengan semua jenis penyok, termasuk bekas pedang, bekas pisau, lubang panah, del, serta beberapa jejak yang tidak dapat dibedakan. Tapi itu bukan yang paling mencolok. Yang paling mencolok adalah busur. Di haluan, duduk sosok besar, yang bisa menjadi seperlima ukuran kapal perang, memancarkan napas yang menakjubkan. Sosok ini, bukan makhluk hidup, tampaknya terdiri dari energi, dengan wajah kabur, dan sulit untuk melihat penampilannya. Melihat sosok di haluan, Luming merasa sedikit familiar. Kerangka di kedalaman tanah primordial. Jumlah mereka terlalu kecil, dan Tang Feng tidak ada di sana. Tanpa kekuatan eksternal, mereka sama sekali bukan lawan. Jika mereka melawan dengan keras, kemungkinan besar mereka akan benar-benar musnah. Wanling Universe, yang telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, telah menyusun banyak formasi, dan dengan kultivasi mereka, mereka dapat memobilisasi formasi, dan mereka mungkin dapat bertarung satu sama lain. Pada saat yang sama, Luming juga ingin menunda waktu agar dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki tubuh boneka Sol Ihe. Klan Wuxian datang terlalu cepat. Jika dia diberi waktu untuk memperbaiki tubuh boneka Sol Ihe, dia mungkin bisa membantu Ye King, membunuh Kaisar Abadi Wu Yue, dan menyingkirkan musuh besar. Sayangnya, tidak ada waktu seperti itu sekarang, jadi dia hanya bisa menunda sebanyak mungkin untuk memberinya waktu untuk memperbaiki. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari, meskipun mereka mundur ke alam semesta Wanling, itu dapat membawa bencana ke alam semesta Wanling. Tetapi tidak ada telur di bawah sarang yang terbalik, jika mereka dikalahkan, alam semesta semua roh akan hancur cepat atau lambat. Pergilah. Setelah membuat keputusan, mereka tidak tinggal, tidak saling berhadapan, dengan cepat mundur, dan bergegas menuju alam semesta Wanling. Serangan lawan gagal, dan mereka mengejar. Pada saat yang sama, 20 kapal perang kecil juga mulai mengejar Luming dan yang lainnya. Segera, Luming dan yang lainnya datang ke alam semesta Wanling, masuk melalui saluran kosmik, dan turun di benua Wanling. Formasi, mulai. Suara Kaisar Yao menyebar ke seluruh benua Wanling. Segera, makhluk abadi dan sejumlah besar makhluk abadi di alam semesta Wanling mengaktifkan formasi penjaga alam semesta Wanling. Kaisar Yao dan Kaisar Ling sangat akrab dengan formasi penjaga alam semesta Wanling, dan mereka duduk di dua mata formasi terpenting. Semuanya, saya ingin menyusahkan Anda untuk duduk di depan berbagai formasi. Suara Yao Huang terdengar lagi. Yan Heng, Kaisar Semut, leluhur dinasti Sanqing, Del, semuanya adalah alam semesta setengah langkah, dan satu kesadaran abadi telah menyapu seluruh benua. Mereka sangat menyadari formasi penjaga, dan mata formasi yang paling penting. Dada. Tubuh mereka berkedip dan mendarat di mata formasi yang paling penting, dan kekuatan abadi yang tebal dan kuat disuntikkan ke mata formasi. Dengan partisipasi lebih dari selusin alam semesta setengah langkah, kekuatan pembentukan kosmos Wanling telah meningkat 10 kali lipat.
Kamu melawan satu sama lain untuk sementara waktu, dan bantu aku menahan mereka. Luming mengirim transmisi suara ke semua orang, dia tidak berpartisipasi dalam formasi, tetapi mendarat di sebuah lembah di alam semesta besar roh segudang, dan kemudian mengeluarkan tubuh pertempuran boneka jiwa Ihe. Dalam belatan cahaya dan bayangan, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan muncul, dan ketiga tubuh membentuk mesin terbang, mengelilingi tubuh pertempuran boneka di tengah, menampilkan trinitas, menyempurnakan tubuh pertempuran boneka jiwa dan bangau dengan semua kekuatan mereka. Semua orang mengangguk diam-diam, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Luming, mereka tahu bahwa Luming tidak akan pernah menghindari pertempuran, dan kebanyakan dari mereka sedang mempersiapkan gerakan pembunuh. Ini menghibur banyak orang. Luming telah berulang kali menciptakan keajaiban. Di hati banyak orang, itu tidak terduga. Mungkin ada beberapa kartu truf yang kuat. Mereka diam-diam memutuskan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus saling menghalangi dan mengulur waktu untuk Luming. Mungkin, ketika Luming siap, situasinya akan berbalik. Begitu formasi mereka diaktifkan, pembangkit tenaga listrik klan Wuxian mengejar mereka. 30 alam semesta setengah langkah berdiri di luar benua roh segudang. Segera setelah itu, Ruang Raung, dan 20 kapal perang juga datang. Tapi, itu belum berakhir. Di belakang, cahaya dan bayangan berkedip, kabut darah memenuhi udara, dan pria kuat lainnya datang. 9 orang. 9 alam semesta setengah langkah dari klan Wuxian datang, dan sebagai hasilnya, alam semesta setengah langkah dari klan Wuxian telah mencapai 39 orang. Ini adalah angka yang mencengangkan. Pada periode puncak Yang Jian, selain alam semesta besar di langit, alam semesta setengah langkah dari alam semesta besar lainnya berjumlah tidak lebih dari itu. Kekuatan klan Wuxian benar-benar menakutkan, kecuali klan surgawi, tidak ada alam semesta besar lain yang bisa menandinginya. Apakah semua ras di benua penciptaan begitu kuat saat itu? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami dengan formasi? Ini konyol. Seorang lelaki tua dari peri kabut mencibir, meskipun dia masih manusia, tubuhnya telah berkabut, dan itu tampak seperti awan darah. Formasi skala besar seperti itu tidak bisa komprehensif, dan pasti akan ada beberapa kekurangan. Selama kekurangan itu ditemukan, formasi itu akan seperti selembar kertas, dan akan rusak dengan satu pukulan. Itu benar, kita bisa membiarkan kapal perang membombardir terlebih dahulu, dan kita menyebar untuk menemukan kekurangan. Segera, para master klan Wuxian ini menegosiasikan sebuah metode. 20 kapal perang dan 39 alam semesta setengah langkah tersebar, mengelilingi seluruh benua Wanling. Menyerang. Dengan satu perintah, 20 kapal perang memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Dari posisi busur, cahaya peri yang menakutkan meledak. Cahaya peri itu sangat besar, dengan diameter lebih dari 100.000 mil. 20 sinar cahaya abadi membombardir tirai cahaya yang dipegang oleh benua Wanling. Raungan keras menyebar ke seluruh alam semesta Wanling, dan tirai cahaya bergoyang dengan riak, tetapi segera, itu kembali normal. Ada lebih dari selusin alam semesta setengah langkah, ditambah sejumlah besar makhluk abadi, dan sejumlah besar sumber daya berharga diatur dalam formasi, pertahanan formasi sangat kuat, dan dengan mudah memblokir gelombang serangan pertama. Dari 20 kapal perang. Kapal perang saja tidak cukup. Mari kita bertindak bersama dan mencari tahu kekurangan dalam formasi sesegera mungkin. Kata lelaki tua dari klan Wuxian. 39 alam semesta setengah langkah tidak menjaga tangan mereka, semuanya menembak, dan memainkan teknik abadi yang kuat. 39 serangan, ditambah cahaya abadi dari kapal perang, meluncur ke benua Wanling, menutupi hampir seluruh benua Wanling. Makhluk-makhluk di benua Wanling dalam keadaan cemas, merasa seperti kiamat akan datang. Banyak tanaman hidup, masuk ke kedalaman tanah, untuk melindungi diri mereka sendiri. Blokir serangan mereka. Suara Yao Huang keluar, dan dia berubah menjadi tubuhnya. Itu adalah rumput Yao, tingginya 1 juta mil, bila-bila rumput menyebar, mencakup radius 10 juta mil. Alam semesta setengah langkah lainnya juga melakukan segala upaya untuk mengaktifkan formasi, rune tanpa akhir, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan menopang tirai cahaya yang tebal. Tapi gelombang serangan ini terlalu kuat, 39 setengah langkah alam semesta, ditambah 20 kapal perang busur, jika serangan terkonsentrasi bersama, bahkan Sol Yihe, yang baru saja menembus alam semesta, mungkin harus menghindari ujungnya. Kejutan besar dari tirai tipis itu seperti balon, yang terus-menerus diremas oleh beberapa tangan besar dan berubah bentuk dengan keras. Hati banyak makhluk di alam semesta Wanling terangkat, karena takut dibombardir. Tapi untungnya, itu terhalang pada akhirnya, tetapi cahaya dari tirai cahaya sangat redup. Tambahkan kristal abadi, cepat.
Ada juga materi array, tambahkan ke saya, cepat, jangan selamatkan saya. Banyak raja abadi dari alam semesta Wanling mendesak dengan putus asa. Sejumlah besar makhluk abadi berlarian, menambahkan kristal abadi dan material susunan pada simpul penting dalam formasi untuk menstabilkan formasi. Jika tidak stabil dalam waktu, bahkan jika ada lebih dari selusin formasi yang mengaktifkan setengah langkah alam semesta, itu akan mudah rusak. Bab 5714. Membunuh. Luming berteriak, sekejap, dan muncul di samping Yao Huang. Awalnya, ada dua alam semesta setengah langkah dari klan Wuxian, mengepung Yao Huang, dan melihat Luming tiba-tiba muncul. Dua ahli dari klan Wuxian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur, tetapi tombak panjang Luming telah tertusuk. Salah satu abadi kabut ditikam, dan dalam jeritan, jiwa abadi dimusnahkan. Keenam. Desir. Sosok Luming terus berjalan. Setelah membunuh satu orang, dia melangkah keluar lagi dan muncul di sebelah alam semesta setengah langkah suku Wuxian berikutnya. Dengan sapuan tombak, alam semesta setengah langkah meledak. Ketujuh. Orang-orang dari suku Wuxian akhirnya hancur. Luming tidak terkalahkan sama sekali. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Dia bisa membunuh satu dengan satu gerakan. Bagaimana dia bisa bertarung? Mereka tidak melihat harapan. Pada saat ini, Luming benar-benar menyadari kekuatan kosmos. Pada saat itu, Hun Yihe ingin memurnikan mereka menjadi boneka mayat tanpa membunuh mereka. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, Luming juga menemukan satu hal, yaitu, kekuatan sebenarnya yang ada di tubuh pertarungan boneka Sol Yihe sedikit berbeda dari saat Sol Yihe masih hidup. Sekarang tubuh pertempuran boneka Sol Yihe dibuat oleh Ye King dengan menyerap kekuatan nyata dari sumber kekuatan medan perang tingkat peri, dan itu disimpan secara khusus di tubuh Sol Yihe, yang membuka sumber nyata. Terus terang, kekuatan nyata ini ditinggalkan oleh Sang Pencipta, dan lebih kuat dari jiwa Yihe itu sendiri. Kalau tidak, Luming hanya meminjam sebagian kecil saja, tidak mungkin menjadi begitu kuat. Alam semesta setengah langkah, meskipun kesenjangan antara alam semesta dan alam semesta besar, tetapi dibandingkan dengan alam semesta terlemah seperti Sol Yihe, kesenjangannya tidak terlalu berlebihan. Sederhananya, Ye King memperkuat tubuh boneka Sol Yihe. Kalau tidak, hanya tubuh jiwa dan bangau yang dapat digunakan untuk membuat tubuh pertempuran boneka, dan kekuatan tempurnya terbatas. Mundur, kembali ke kapal utama terlebih dahulu, dan kemudian hadapi mereka setelah Kaisar Abadi membunuh lawan. Alam semesta setengah langkah klan abadi kabut meraung. Mundur. Yang lain sudah lama tidak berniat bertarung lagi, bukan karena mereka tidak kompeten, tetapi karena Luming terlalu kuat dan hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Dalam kehampaan yang kacau, setelah bertahun-tahun perjalanan dan petualangan, alam semesta setengah langkah yang tersisa tidak banyak, dan mereka tidak dapat terus melemah seperti ini. 20 kapal perang dan 32 alam semesta setengah langkah bergegas keluar dari alam semesta Wanling. Membunuh. Luming berteriak dan mengejarnya dari belakang. Meskipun tubuhnya hampir mencapai batas, dia harus melakukan apa yang terlihat. Begitu pihak lain melarikan diri, tidak ada tanda-tanda dia mengejar sama sekali. Pihak lain mungkin ragu apakah dia telah mencapai batas, mungkin dia akan pergi dan kembali. Pada saat ini, kita harus bertahan dan membunuh lawan sampai lawan benar-benar ketakutan dan tidak berani kembali. Kecepatan kapal perang jelas tidak secepat alam semesta setengah langkah yang melarikan diri untuk hidupnya. Luming segera menyusulnya. Kemudian, Yao Huang, Yan Hang dan lainnya yang mengejar mereka mencegat dua kapal. Tuan, tolong. Klan Wuxian di kapal perang meminta bantuan, tetapi klan Wuxian setengah langkah tingkat kosmos itu tidak berani berhenti sama sekali. Sekarang, siapapun yang berhenti untuk menghadapi Luming, siapa yang akan mati, siapa yang berani menabrak. Luming memegang tombak prajurit abadi dan menikam kapal perang. Di kapal perang, ada formasi penjaga, tetapi itu tidak bisa menghentikan Luming saat ini sama sekali. Kekuatan kebenaran, menutupi tombak, tidak terkalahkan. Tombak itu tertusuk, dan formasi penjaga terkoyak oleh celah. Luming bergegas ke kapal perang dari celah dan mulai membunuh. Klan Wuxian di bawah alam semesta setengah langkah, bertemu Luming, akan mati jika Anda menyentuhnya, atau mati jika Anda menemukannya, dan jeritan bergema di langit. Tetapi alam semesta setengah langkah dari klan Wuxian tidak berhenti sama sekali, dan bersama dengan 17 kapal perang yang tersisa, bergegas keluar dari alam semesta Wanling dan menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, klan Wuxian di kapal perang hampir terbunuh. Mengapa hampir? Karena Luming masih meninggalkan beberapa hidup, dia ingin tahu asal-usul orang-orang ini dari mulut pihak lain.
Bahan yang digunakan untuk kapal perang kecil semacam ini juga sangat luar biasa. Meskipun itu bukan Mithril Immortal Gold, itu tidak jauh berbeda. Lu Ming menghela nafas diam-diam, tulisan tangan klan Wuxian sangat besar. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan kebenaran kembali ke tubuh pertempuran boneka Sol Ihe. Lu Ming merasa lemah untuk sementara waktu, tubuhnya bergoyang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kekuatan kebenaran yang dipinjam terlalu banyak, dan saya tidak dapat mendukungnya sekarang. Cederanya sangat serius. Lu Ming tersenyum pahit. Ketika dia mencapai alam semesta setengah langkah, situasinya seharusnya jauh lebih baik. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia tidak ingin mengekspos tubuh pertempuran boneka sekarang, dan ingin menyembunyikannya. Jika itu benar-benar disempurnakan, itu dapat dimanipulasi secara bebas, dan kekuatan kebenaran tidak perlu melewatinya. Tubuhnya, jadi tidak ada kekurangan seperti itu. Namun, itu juga sepadan. Pertempuran itu adalah kemenangan penuh. Dalam pengepungan 39 alam semesta setengah langkah, dia mampu membunuh 7 alam semesta setengah langkah lawan. Catatan semacam ini cukup untuk mengejutkan dunia. Lu Ming melihat kapal perang, rune di kapal perang terjalin, dan formasi misterius ditata. Lu Ming menemukan bahwa rune ini sangat tua dan penuh dengan waktu, tidak seperti rune yang populer sekarang. Dan seharusnya menyukai rune kuno dan misterius ini. Lu Ming tersenyum sedikit, mengambil beberapa tetes cairan obat abadi, dan menyembuhkan lukanya. Di sisi lain, Yao Huang, Yan Heng dan yang lainnya dengan cepat menerobos 2 kapal perang lainnya dan membunuh klan Wuxian pada mereka. Tentu saja, seperti Lu Ming, mereka juga meninggalkan beberapa yang selamat. Lu Ming terluka parah, jangan ganggu dia, biarkan dia menyembuhkan lukanya. Mari kita interogasi makhluk abadi ini terlebih dahulu. Yao Huang Dao. Ya, lihat asal-usul klan peri kabut ini. Yan Heng berkata, matanya sangat dingin, dan dia menebas dengan kapak, meledakkan klan kabut abadi dari tingkat Raja Abadi 9 transformasi. Tapi segera, klan kabut abadi bersatu kembali, tetapi napasnya jauh lebih lemah. Katakan, apa sejarahmu? Yan Heng bertanya. Bukankah Immortal Sovereign sudah mengatakannya sebelumnya, kita adalah klan Wuxian, ras yang diciptakan oleh penciptanya sendiri, tidak sebanding dengan belatung kebencianmu. Kebencian hari ini, klanku akan membayar 10 kali lipat. Klan Wuxian dari Raja Abadi 9 perubahan berkata dengan keras, tanpa rasa takut, dan dengan sedikit ejekan. Menabrak. Yan Heng mundur dan mendorong klan abadi berkabut pergi lagi. Setelah dia pulih, napasnya menjadi lebih lemah. Jika Anda ingin membunuh atau mengikis, tolong dengarkan yang mulia, jangan menghina saya. Raja Abadi 9 transformasi dari klan Wuxian meraung. Makhluk-makhluk di benua penciptaan sudah lama menghilang, bagaimana kamu bisa bertahan? Yan Heng terus bertanya. Kali ini, pihak lain tidak berbicara, dan menatap Yan Heng dengan ekspresi mengejek, ekspresi ingin membunuh atau menebas, bahkan jika dia datang. Bukankah kamu mengatakannya? Apakah kamu mencari kematian? Kata Yan Heng. Hahaha, di tanganmu, apakah ada peluang untuk bertahan hidup? Bunuh saja, segera setelah itu, Kaisar Abadi kita akan membalaskan dendam kita. Kamu tidak dapat mengharapkan untuk mengetahui berita apapun dariku. Raja Abadi 9 transformasi dari klan Wuxian mencibir. Lengkapi kamu. Yan Heng menebas dengan kapak. Kali ini, Yan Heng tidak memegang tangannya, dan kekuatan kehancuran menyembur keluar, benar-benar menghancurkan jiwa abadi lawan. Bab 5715 Ye King menang lagi. Yan Heng memenggal 9 Raja Abadi transformasi dari klan Wuxian, dan menatap klan Wuxian abadi lainnya. Jika kamu ingin membunuh atau mengikis, kamu dapat mendengarkannya, tetapi jangan berharap untuk mengetahui apapun dari mulutku. Dalam tahun-tahun tanpa akhir, saya telah mengalami hidup dan mati 7 kali. Ini adalah kebetulan bahwa saya bisa bertahan sampai sekarang, dan saya tidak takut hidup dan mati. Lanjutkan. Klan Wuxian itu, tanpa rasa takut, memandang Yan Heng dan yang lainnya dengan mengejek, memohon kematian dengan sepenuh hati. Lengkapi kamu. Yan Heng menembak, dan bahkan membunuh beberapa orang, tetapi orang-orang yang tersisa masih tidak menunjukkan rasa takut. Yan Heng, Yao Huang dan yang lainnya tidak berdaya dan mulai mencari jiwa, tetapi jiwa abadi dari pihak lain jelas dilarang. Begitu mereka mencari jiwa, jiwa akan meledak. Mereka dipersiapkan secara psikologis sebelumnya agar tidak terluka. Orang-orang ini tidak takut mati, dan jiwa abadi telah dilarang lagi. Sulit bagi mereka untuk berbicara. Tampaknya hanya ada cara untuk menunggu Ye King kembali. Kata Yan Heng. Dengan kekuatan kosmos, dia akan berhasil mencari jiwa tanpa melanggar larangan. Mereka datang ke sisi Lu Ming, menjaga luka Lu Ming, dan menunggu Ye King pada saat yang sama. Ye King, kamu pasti akan menang.
Kaisar Yao melihat ke kejauhan dengan tatapan khawatir. Bagaimanapun, kosmos jauh melampaui kognisinya, bahkan jika Ye King luar biasa, dia tidak yakin bahwa Ye King bisa menang. Dalam kehampaan yang kacau, pertempuran antara Ye King dan Kaisar Abadi Wu Yue telah mencapai puncaknya. Cara Ye King yang mengesankan seperti pelangi, dan semangat juangnya seperti kegilaan. Setiap kali dia bermain, ada prototipe alam semesta yang lahir dan dihancurkan, membawa kekuatan yang menghancurkan. Kemanapun dia lewat, aura kekacauan terhapus, dan samar-samar terlihat bahwa dua alam semesta besar berada dalam konfrontasi sengit. Salah satunya dipenuhi dengan cahaya biru, dan yang lainnya terjalin dengan kabut darah. Ini adalah alam semesta diri sejati, yang hanya ada di alam sumber. Jiwa asli Ye bahkan tidak mengembun dari alam semesta diri sejati, yang disebut alam kosmos terlemah. Tapi jelas bahwa alam semesta nyata, Immortal Emperor Wu Yue berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan kehilangan tempat. Kamu akan menerobos. Dalam kehampaan yang kacau, suara terkejut Kaisar Abadi Wu Yue terdengar. Salah satu syarat terpenting untuk perbaikan kosmos adalah ia membutuhkan kekuatan realitas. Tanpa kekuatan realitas, mustahil untuk memperbaikinya. Misalnya, dia telah menembus alam kosmos berkali-kali, terlepas dari kontrolnya yang lebih kuat terhadap seni abadi, kultivasinya hampir tidak meningkat. Itu karena kurangnya kekuatan nyata. Pada zamannya, Sang Pencipta tidak mati, dan tidak ada tempat untuk mendapatkan kekuatan kebenaran. Namun, kekuatan sejati sangat langka, dari mana Ye King mendapatkannya? Benar. Setelah jatuhnya Sang Pencipta, banyak kekuatan nyata yang tersisa. Ye King pasti telah menyerap kekuatan nyata yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta. Kali ini, dia bergandengan tangan dengan klan Lei Xian untuk membunuh makhluk-makhluk di laut alam semesta. Salah satunya adalah bahwa makhluk-makhluk di laut alam semesta serendah belatung dan tidak memenuhi syarat untuk hidup berdampingan dengan mereka. Alasan terpenting lainnya adalah mereka ingin menikmati kekuatan kebenaran sendirian. Napas Ye King memang lebih kuat dari terakhir kali dia bertarung melawan Sue Universe. Karena, dalam pertempuran terakhir dengan Sue Yuyu, Ye King belum sepenuhnya pulih ke puncak. Selama bertahun-tahun, sumber kekuatan medan perang tingkat Ye King Xian, ketika menyempurnakan tubuh pertempuran boneka, juga menyerap beberapa kekuatan nyata untuk memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Tentu saja, dia tidak berani menyerap terlalu banyak, karena takut menyebabkan serangan balik dari kehendak sumber kekuatan. Ye King di masa kejayaannya memang lebih kuat dari Kaisar Abadi Wu Yue, dan pada saat ini, dia telah sepenuhnya menang. Engah. Cahaya pedang yang indah meletus, menembus alam semesta nyata Immortal Emperor Wu Yue, dan kemudian, alam semesta nyata, Ye King mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dan tubuh Immortal Wu Yue bergetar hebat, mundur 30 miliar mil. 30 miliar mil, untuk alam kosmos, hanyalah sesaat. Ye King melangkah keluar, dan cahaya pedang melonjak, meluncurkan serangan seperti badai. Kaisar Abadi Wu Yue tidak mau kalah, dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi, alam semesta nyata, ditembus, dan dia bahkan lebih tak terkalahkan. Setelah beberapa gerakan, dia disapu oleh cahaya pedang dan luka panjang muncul. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa kekuatan sebenarnya dari cahaya pedang menembus ke dalam tubuh Kaisar Abadi Wu Yue, terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Pertempuran hari ini, sejauh ini, kita akan bertarung di hari lain. Kaisar Abadi Wu Yue memiliki niat untuk mundur, meninggalkan kalimat, berbalik dan pergi. Aku belum cukup bersenang-senang hari ini, ayo bertarung 300 ronde lagi. Ye King rela membiarkan pihak lain pergi dengan mudah, dan mengejarnya tanpa henti. Hari ini, bahkan jika Anda tidak dapat membunuh lawan, Anda harus memberikan kerusakan berat pada lawan dan menghilangkan kekhawatiran Anda. Karena, di sisi lain dunia bawah, ada juga alam kosmik. Jika dua alam kosmos lainnya bergabung, bahkan dia bukanlah lawan. Meskipun kultivasinya lebih kuat dari lawan, waktu kultivasi lawan jauh lebih lama darinya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam reinkarnasi, dan penggunaan keabadiannya tidak sebaik milik pihak lain. Seni abadi lawan telah mencapai ranah transformasi realitas virtual. Kaisar Abadi Wu Yue melarikan diri saat melawan. Dia memobilisasi kekuatan dalam kehampaan yang kacau, mengembangkan prototipe alam semesta, dan memukul Ye King, menghalangi pengejaran Ye King. Kecepatan Ye King memang terpengaruh, dan Kaisar Abadi Wu Yue mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke kapal perang besar. Pedang pertempuran besar, terbuat dari mitril Immortal Gold, ditutupi dengan rune kuno. Begitu Immortal Emperor Wu Yue memasuki kapal perang, dia mengaktifkan formasi kapal perang. Sosok besar yang duduk bersila di kepala kapal perang tampak seperti setelah dia hidup kembali, dia membanting Ye King dengan telapak tangan.
Ledakan. Ye King membanting dengan telapak tangannya, dan raungan yang mengejutkan pecah. Ye King merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur puluhan miliar mil. Alangkah kuatnya kekuatan semacam ini, terasa tinggi dan tak tertahankan. Apakah ini kekuatan yang ditinggalkan Sang Pencipta? Ye King terkejut. Sosok di kepala kapal perang memberi orang banyak tekanan, dan kekuatan yang dikandungnya jauh lebih kuat darinya dalam kualitas, tetapi mungkin terlalu lama karena volumenya tidak banyak, jadi kekuatannya juga terbatas. Satu gerakan, dia akan terluka. Kaisar Abadi Wu Yue jelas memahami ini, mengetahui bahwa kapal perang saja tidak dapat membantu Ye King, jadi dia mengendalikan kapal perang dan mundur ke kejauhan. Setelah itu, kesadaran abadi tersapu dan menemukan bahwa alam semesta setengah langkah yang telah mengejar dan membunuh Luming dan yang lainnya telah kembali ke kapal perang. Kamu telah kembali, apakah kamu membunuh belatung itu? Jalan berdaulat abadi bulan berkabut. Kaisar abadi, ini, kita kalah, dan kita juga kehilangan 7 tuan. Laporan gagap seorang lelaki tua tidak terdengar. Ledakan. Benar saja, setelah mendengar ini, Kaisar Abadi Wu Yue meledak dengan aura yang kuat, seperti alam semesta besar yang menekan semua orang. Lempar-lempar. Klan Wuxian di kapal perang, termasuk Banbu Universe, tidak tahan dengan tekanan dan berlutut di tanah. Begitu banyak dari Anda, ditambah 20 kapal perang Xinghai, mengepung lebih dari selusin alam semesta setengah langkah, dan masih kalah, dan kehilangan 7 alam semesta setengah langkah. Suara Immortal Emperor Wu Yue sangat dingin,